Pertama kali aku menyentuh pistol adalah di sebuah bukit sejauh 6 kilometer. Namun, tepat di hari kebangkitanku, aku dilarang menyentuh senjata untuk selamanya. Tidak hanya gudang senjata yang tertutup bagiku 24 jam penuh. Bahkan pistol mainan pun masuk dalam daftar barang terlarang. Syarat aktivasi profesiku, ternyata harus menembakkan 100 juta butir peluru. Karena hal ini, para instruktur bergantian membujukku, agar aku menyerah pada profesi ini. Bahkan para petinggi militer pun menganggap, ini adalah misi yang mustahil untuk diselesaikan. Dan aku hanya bisa mendekam di sekolah selama 5 tahun tanpa mau lulus. Sebab, hanya ruang latihan virtual sekolah, yang bisa aku gunakan. Dan tepat hari ini, aku telah menembakkan 99.909.900 butir peluru. Tersisa 100 butir peluru terakhir. Saat ini aku menarik napas dalam-dalam, mengambil senapan mesin di sampingku. Dan menembak, membabi buta ke arah dinding sasaran. Genap 5 tahun sudah. Di dunia yang diinvasi oleh monster dari game ini, semua orang dewasa hanya memiliki peluang 30% untuk membangkitkan profesi. Setiap tahun ada ribuan awakener, orang yang bangkit, yang tewas di medan perang. Bisa dibayangkan, seberapa tebal mukaku selama 5 tahun ini, karena bersikeras tidak mau lulus. Tiba-tiba terdengar suara ejekan yang familiar dari belakang. Tanpa menoleh pun aku sudah tahu. Mereka adalah beberapa murid yang sudah berhasil berganti profesi. Datang lagi untuk menonton. Senior lagi-lagi berpura-pura kerja keras di sini ya. Adikku 2 tahun lebih muda darimu. Sudah masuk universitas pencetak profesi. Sedangkan kau masih main pistol mainan di sini. Seorang pemuda berambut pirang, berbicara dengan nada sinis. Aku tidak mempedulikannya, dan terus fokus menembak. Selama 5 tahun ini, aku sudah terlalu sering mendengar ejekan serupa. Aku sudah lama belajar mengubah kebisingan itu menjadi motivasi. Peluru terakhir ditembakkan. Asteris ding, selamat, Anda telah menyelesaikan misi aktivasi profesi. Asteris, sistem mencatat, Anda telah menembakkan 100 juta butir peluru selama periode aktivasi. Anda telah mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan profesi ditingkatkan ke level terkuat. Berhasil mengaktifkan profesi tingkat Super God, penembak 9 langit. Bakat profesi, kenaikan mekanis, Mechanical Ascension. Pohon keterampilan Anda adalah keterampilan senjata api dari semua profesi. Informasi Anda tidak dapat dilihat secara paksa. Anda juga tidak akan terluka oleh keterampilan pendeteksi ini. Keterampilan pasif gudang senjata internasional. Saat energi kurang, keterampilan dapat dilepaskan sekali tanpa biaya. Keterampilan aktif, sinar penghancur. Diturunkan dari cakrawala, 18 sinar energi penghancur dengan diameter 100 meter. Menyerang dan mengunci musuh sesuai keinginan pengguna. Semua skill adalah skill kebangkitan. Apakah ini rasanya memakai kalicit Asteris? Hatiku saat ini merasa sangat puas. Segera bergegas, menuju aula alam rahasia untuk mengikuti ujian kelulusan. Saat ini aula dipenuhi suara orang banyak. Banyak awakener baru yang datang untuk menantang ujian alam rahasia. Berikutnya Yigeng, petugas memanggil tanpa mengangkat kepala. Saat aku maju ke depan, sekeliling tiba-tiba sunyi sejenak. Lalu pecah dalam bisik-bisik. Bukankah itu si sampah yang tertahan 5 tahun di SMA Jiangchuan? Dia benar-benar berhasil mengaktifkan profesi? Kupikir dia akan jadi maskot seumur hidup. Hanya seorang penembak. Gunner, bukan profesi langka juga. Aku mengabaikan pembicaraan itu. Dan langsung berjalan ke arah lingkaran teleportasi. Seberkas cahaya melintas, aku dipindahkan ke alam rahasia Goblin. Ini adalah hutan yang luas. Di kejauhan berdiri sebuah kastil Goblin. Awakener lain di sekitar sudah mulai membentuk tim untuk memburu monster. Tapi tak ada yang mau bergabung dengan orang yang baru saja mengaktifkan profesinya seperti si sampah ini. Tapi ini bagus, biarkan aku mencoba kekuatan keterampilan baruku. Aku berjalan ke sebuah lereng tinggi, mengacungkan jempol untuk mengukur jarak, dan akhirnya mengunci target di pusat kastil Goblin. Sinar penghancur, kata-kata singkat terucap. Seluruh area bergejolak oleh gelombang energi yang dahsyat. 18 pilar energi raksasa berdiameter 100 meter turun dari langit. Menghantam kastil Goblin dengan keras. Asteris boom kali pilar energi berputar dan menyebar. Melenyapkan segala sesuatu yang dilewatinya. Ribuan tentara Goblin seketika musnah. Murid-murid yang selamat melarikan diri dengan ketakutan luar biasa. Sementara bilah pengalamanku melonjak gila-gilaan. Asteris ding, selamat, level Anda naik ke level 41, Asteris. Luar biasa. Kemudian aku mengaktifkan gelang pelayan, dan mengumpulkan puluhan ribu peralatan serta item di tanah. Termasuk lencana sertifikat kelulusan SSS, yang berkilau keemasan. Dalam sekejap semuanya tersapu bersih. Dan ketika aku keluar dari alam rahasia yang telah runtuh itu, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Semua orang menatapku seolah-olah melihat monster. Alat pencatat di tangan petugas jatuh ke lantai dengan bunyi kaliplak Asteris. Peringkat SSS, petugas itu berkata dengan terbata-bata. Ini, bagaimana mungkin? Sementara itu, di kantor guru SMA Jiangchuan, suasananya agak canggung. Beberapa guru berkumpul, mendiskusikan cara membujukku, si sampah yang tertahan ini, untuk berhenti. Kurasa dia hanya takut mati. Terus membiarkannya tinggal hanya akan merusak reputasi sekolah kita. Benar, kita harus mencari cara agar dia mengundurkan diri sendiri. Tepat pada saat itu, pintu kantor didorong terbuka. Aku melangkah masuk. Guru Qin, aku ingin mengajukan kelulusan. Aku meletakkan lencana ungu emas berukir naga itu ke atas meja dengan perlahan. 3 huruf SSS yang mencolok pada lencana itu membuat seluruh kantor seketika hening mencekam. Para guru yang tadi sibuk berdiskusi, saat ini ekspresi mereka membeku. Lencana kelulusan tingkat SSS, mereka menarik napas dingin. Tatapan mereka berubah dari meremehkan menjadi sangat terkejut. Maaf sudah tertahan begitu lama. Butuh waktu lama untuk mendapatkan evaluasi ini, aku memang agak lalai. Aku menghela napas dan berkata. Mendengar kata-kata ini,
Wajah para guru langsung menjadi gelap. Hati mereka berteriak kencang. Aku tidak mempedulikan mereka lagi. Setelah melambai berpamitan, aku langsung meninggalkan sekolah. Memiliki Golden Finger, kemampuan curang. Seperti ini, universitas bukan lagi pilihan utamaku. Kemudian aku membuka antarmuka pohon keterampilan. Pohon keterampilan di panel terbuka perlahan. Cabang-cabang yang menjulur pada pohon itu, penuh dengan berbagai skill kebangkitan yang unik. Aku memilih 2 keterampilan baru. 1. Pembantaian berantai. Skill pasif. Semua peluru memiliki efek ledakan. Hanya dengan menjentikan jari, semua peluru yang mengenai target akan meledak. Kekuatannya meningkat seiring dengan atribut kekuatan. Setiap 100 poin kekuatan setara dengan 1 ledakan tingkat rudal. Ditambah efek penembus perisai sebesar 100%. 2. Lompatan kuantum, skill pergerakan Skyhills perpindahan. Melangkah di atas cahaya bulan, berpindah secepat kilat di udara. Bisa melakukan langkah instan dan lompatan berantai di udara. Setelah skill perpindahan super cepat ini aktif, tubuh dapat terkuantisasi selama 10 detik, sehingga tidak bisa dijadikan target. Namun untuk mempelajari kedua skill ini, membutuhkan biaya sebesar 200 juta koin emas ungu. Tapi aku sama sekali tidak panik. Membuka papan perdagangan, aku mendaftarkan puluhan ribu peralatan yang baru didapat dari alam rahasia Goblin tadi, dan menjual semua item dengan diskon 10%. Hampir dalam sekejap, panel pribadiku dibanjiri notifikasi email transaksi sukses. Saldo akun melonjak hingga 340 juta. Setelah mempelajari skill, berikutnya aku menghabiskan lebih dari 100 juta lagi untuk membeli satu set lengkap peralatan tingkat legendaris dan sepasang pistol ganda dengan fitur peluru tak terbatas. Dengan tambahan dari seluruh set peralatan, atributku mengalami lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatanku mencapai angka luar biasa, yaitu 2150 poin. Berangkat ke Gunung Berapi Batu Hitam. Aku bahkan malas pergi ke gerbang teleportasi. Langsung mengaktifkan lompatan kuantum. Tubuhku berubah menjadi seberkas cahaya. Melesat menuju Gunung Berapi Batu Hitam yang berjarak 200 km. Di bawah sana, sekelompok murid yang baru lulus sedang bersusah payah mengepung monster level 10-an. Mereka hanya melihat bayangan yang bergerak sangat cepat hingga kabur, melintas di atas kepala mereka. Gelombang udara yang terhempas dari kakiku, ternyata membuat monster elit yang sedang mereka lawan dengan sengit langsung hancur berkeping-keping. Gila! Ada pakar lewat dan langsung membunuh monsternya seketika. Para murid tercengang, berebut mengambil barang kali drop kali yang ditinggalkan sang pakar. Aku segera tiba di Gunung Berapi Batu Hitam. Tempat ini dipenuhi oleh monster level 60. Begitu mendarat, mata seorang raksasa kunci hitam level 60 menembakkan laser. Kadal api di sampingnya juga menyemburkan racun. Di kejauhan, ada puluhan serangan lain yang datang menutupi langit. Aku hanya berdiri diam. Tubuhku tiba-tiba menjadi semu seperti hantu. Semua serangan menembus tubuhku, meledak dengan suara dahsyat di pegunungan belakang. Kuantisasi ternyata cukup menarik, dan dalam 10 detik kebal ini. Setelah berakhir, aku mencabut pistol ganda dari pinggangku. Gerombolan monster ini seketika menyadari ancaman kematian. Mereka berbalik untuk kabur. Sudah terlambat. Pistol ganda di tanganku menyemburkan lidah api bak hujan badai. Seketika memberondong gerombolan monster itu hingga bolong-bolong seperti sarang lebah. Di sela dentuman berantai, levelku naik 2 tingkat sekaligus. Tapi aku belum puas. Monster biasa masih terlalu lemah. Aku mengalihkan pandanganku ke gunung berapi raksasa yang menjulang tinggi di kejauhan. Gunung berapi yang megah, di sana ada harta karun setingkat Lord Shizun. Saat ini di dalam gunung berapi, sebuah tim elit beranggotakan 100 orang yang hampir hancur, tengah dikepung oleh puluhan ribu monster. Lava Shizun, Lord Behemoth menunjukkan kekuatan yang sangat mendominasi. Entah mengapa kekuatan mereka meningkat tajam. Ditambah lagi memiliki kemampuan pemulihan yang mengerikan. Seluruh anggota mundur. Ketua tim meraung dalam keputusasaan. Namun sudah terlambat. Mereka saat ini sudah terkepung rapat. Pada saat itu, sebuah sosok berjalan masuk dengan santai. Memutar pistol ganda di tangannya dengan elegan. Seolah sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumah sendiri. Saudaraku, cepat pergi. Di sini ada domain tekanan surgawi milik Lord. Sekali masuk kau tidak akan bisa kabur dengan cara biasa. Cepat panggilkan bantuan untuk kami. Seseorang berteriak padaku, tapi aku mengabaikan mereka. Di bawah tatapan ngeri semua orang, aku melangkah masuk ke medan perang. Detik berikutnya, aku melesat bakilat ke tengah kerumunan monster. Selongsong peluru berterbangan seperti hujan lebat. Gerakan tubuhku begitu indah layaknya sebuah seni kematian. Berputar terbalik di udara. Kedua tangan menembak. Peluru-peluru itu dengan akurat menghindari sekutu. Dan membuat monster-monster kecil itu berlubang-lubang. Bahkan monster lava tingkat Lord sekalipun. Behemoth itu berteriak kesakitan akibat seranganku. Tim beranggotakan 100 orang itu terpana menyaksikannya. Mengambil kesempatan untuk menerobos keluar dengan gila-gilaan. Tapi Lord Behemoth lava meraung keras. Mengaktifkan skill area. Semua monster kecil yang telah mati bangkit kembali. Menghadang mulut gua tempat mereka ingin melarikan diri. Melihat hal itu, semua orang berteriak. Saudaraku cepat mundur. Monster-monster ini tidak bisa dihabisi. Namun aku justru melompat. Mendarat di atas sebongkah batu yang menonjol. Segera setelah itu aku menyimpan pistol gandaku. Kalian sebaiknya menjauh. Apa kalian ingin menonton pertunjukan seniku? Semua orang bingung. Terlihat aku menghadap ke arah pasukan monster yang meraung di bawah. Aku menjentikkan jari dengan ringan. Seni adalah ledakan. Seketika itu juga, dari dalam tubuh semua monster. Ribuan debu peluru yang baru saja aku tembakkan. Memicu ledakan dahsyat dari dalam keluar. Meledakkan seluruh gunung berapi Black Smoke ke langit. Awan jamur raksasa membubung ke angkasa. Ding! Selamat, level Anda naik menjadi level 50. Bila pengalamanku kembali melonjak drastis. Tapi aku justru mengernyitkan dahi.
Karena aku menyadari bahwa selain Monster Lord tadi, bahkan tidak ada satupun notifikasi pembunuhan. Bos, bolehkah kami tahu Anda dari guild mana? Kali ini benar-benar berkat bantuan Anda. Debu ledakan, bahkan belum sempat mereda. Ketua tim pria itu membawa anggotanya datang untuk berterima kasih. Setidaknya dia pasti tetua dari guild besar kan? Mungkinkah dari aliansi mekanik? Itu kan guild papan atas di ibu kota. Sekarang aku baru tahu apa yang disebut penembak sejati. Kita yang main panah ini, dibandingkan dengan ahli senjata api, kita hanyalah remahan. Para anggota tim berbisik pelan. Tiba-tiba, tanah kembali bergetar hebat. Kawah gunung berapi yang tadinya hancur menjadi lubang dalam, menyemburkan energi hitam yang memenuhi langit. Begitu anggota tim elit merasakan aura ini, seluruh tubuh mereka menjadi dingin. Mereka tadi hampir musnah seluruhnya. Itu karena monster di sini terkontaminasi oleh keanehan ini. Energi hitam, dan sekarang sumber energi hitam itu muncul. Asteris boom, asteris. Sebuah tengkorak raksasa setinggi 100 meter, muncul dari dalam tanah. Di sekelilingnya melayang jiwa-jiwa lava yang baru saja mati. Jiwa Lord Behemoth. Ternyata kau yang telah merusak rencanaku. Aku mengeluarkan kembali pistol gandaku. Ketika semua orang mendongak dan melihat informasi dari tengkorak yang menutupi langit itu, seketika kaki mereka menjadi lemas. Kepala Necromancer Knight, level 366. Sedangkan status lainnya, semuanya bertanda tanya. Necromancer Knight, Lord kuno. Setelah kepalanya tertebas, dia menjadi penunggang kuda tanpa kepala. Inilah kepala penting, milik Necromancer Knight yang hilang. Tamatlah kita. Beberapa orang langsung terduduk lemas di tanah. Necromancer Knight adalah sosok mengerikan yang bisa menandingi bencana tingkat nasional. Kudengar 10 guild besar bekerja sama dan kehilangan 6 orang penting. Hanya untuk menghabisinya. Siapa sangka kepalanya ternyata bersembunyi di sini. Bahkan membuat monster di seluruh area ini bermutasi. Saat ini, rongga mata tengkorak itu menyala dengan api hantu biru. Bersiaplah untuk mati. Sebuah raungan keras membuat gendang telinga, semua orang bergetar hebat. Mulut raksasanya terbuka. Kegelapan tanpa batas seketika menelan area sekitarnya. Dan seluruh kota Blackrock diselimuti oleh kegelapan yang datang tiba-tiba. Para penduduk mulai jatuh dalam kepanikan. Saat ini di atas tembok kota, seorang pria parubaya dengan jenggot lebat mengernyitkan dahi, menatap tajam ke arah skill Necromancer Knight di kejauhan. Bukankah dia sudah dimusnahkan? Dan dia adalah penguasa kota Blackrock saat ini. Saat ini hatinya dipenuhi kegelisahan. Jika Necromancer Knight benar-benar bangkit kembali, dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak akan bisa menahannya. Haha, cukup menarik. Ternyata ada sisa-sisa monster undead yang melarikan diri ke tempat kita. Tiba-tiba, suara tua terdengar dari belakangnya. Sang wali kota tersentak dan menoleh. Mendapati seorang pria tua berambut putih mengenakan pakaian bela diri, sedang berdiri dengan tangan di belakang punggung menatap kejauhan. Wali kota tua, bukankah Anda sedang bermeditasi untuk mencapai tahap ke-6? Wali kota parubaya itu segera maju memberi hormat. Bicaranya penuh hormat. Orang tua itu mengelus jenggot kambingnya. Sambil menyipitkan mata berkata, Anda sudah menyerang sampai pintu. Masih meditasi apa? Kemudian dia berhenti sejenak, dan memberi instruksi dengan suara berat. Untuk amannya, segera hubungi para awakener dari kota-kota tetangga. Minta bantuan. Kembali ke wilayah gunung berapi Blackrock. Bulan merah darah menggantung tinggi di langit. Kepala undead membuka mulut besarnya dan mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Asteris gelegar, asteris. Lord Behemoth lava dan monster lainnya yang tadinya mati. Semuanya bangkit kembali dalam wujud hantu. Tubuh mereka diselimuti oleh api hantu biru. Kekuatan mereka jauh lebih besar dibanding saat masih hidup. Skill mereka juga menjadi lebih aneh. Gawat, monster-monster ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wajah anggota tim elit itu pucat pasi. Melawan Behemoth lava biasa saja mereka tidak sanggup. Kini menghadapi versi penguatan undead. Sama sekali tidak ada peluang menang. Dua Behemoth lava menginjak tanah seluas 10 km persegi. Seketika tanah retak tak terhitung jumlahnya. Pilar api hantu melonjak ke langit. Orang-orang di belakang terpental oleh gelombang kejut. Suara jeritan terdengar silih berganti. Kondisi mereka belum pulih. Tidak mungkin bisa menahan serangan setingkat ini. Namun kepala undead tidak berhenti. Dia membuka mulutnya yang lebar, menelan seluruh jiwa monster-monster kecil di sekitarnya. Di bawah penyatuan jiwa-jiwa yang mengerikan, sesosok roh jahat elit yang mengerikan perlahan terbentuk. Roh jahat elit Yin San Lolita, level 61. Memegang payung kertas merah. Mengenakan gaun Lolita hitam, Lolita itu perlahan turun. Dia menjilat bibirnya. Pupil matanya yang merah darah berkilat dengan cahaya berbahaya. Inikah monster pahlawan itu? Semua orang hampir saja mengumpat. Atribut ini bahkan lebih gila daripada Monster Lord. Mana bos ahli senjata tadi? Petarung wanita di tim itu mencari-cari dengan cemas. Sekarang yang bisa menyelamatkan mereka hanyalah bos misterius itu. Sedangkan aku hanya menggenggam pistol dengan santai. Sudut bibirku terangkat membentuk senyum tipis. Semakin banyak monster yang dipanggil kepala undead, aku semakin senang. Lagi pula, ini semua adalah pengalaman dan perlengkapan gratis. Manusia, selama kau memohon padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk menjadikanmu budakku. Yin San Lolita memiringkan kepalanya. Menatapku dengan penuh minat. Dia bisa merasakan aura karma yang kuat di tubuhku. Hal itu membuatnya sangat tertarik. Budak, aku tertawa mengejek, kau cukup pandai memilih orang. Ya, asalkan setiap hari kau menangkapkan manusia untuk makananku, serta membantuku menjilat bersih kakiku saja sudah cukup. Aku meliriknya dengan jijik. Maaf, aku tidak tertarik pada kaki bau. Rambut Yin San Lolita seketika berdiri tegak. Dia baru saja hendak mengangkat payung merahnya. Hanya terdengar suara tembakan, asteris duar asteris. Lengan Luoli yang sedang melesat seketika putus. Jeritan melengking membelah langit. Berapa lama dia melatih akurasinya? Semua orang menonton dengan tercengang.
Lagi pula, gunner biasa mengandalkan output skill. Siapa yang mau melatih akurasi serangan biasa basic attack? Di saat yang sama, tengkorak necromancer itu meraung. Di mulutnya terkumpul energi yang menyilaukan bak matahari. Bola cahaya, aku dengan tenang mengangkat ibu jari, mengukur dan memperkirakan jarak. Tepat saat mantra Distraction Ray selesai diucapkan, pilar cahaya jatuh dari langit. Tengkorak necromancer level 300 plus itu layaknya boneka kertas. Seketika hancur tertembus. Asteris ding asteris. Membunuh kepala necromancer Knight mendapatkan 1098 juta poin pengalaman. Level karakter naik ke batas maksimal level 60. Harap segera selesaikan kelas advance kedua. Kegelapan memudar dengan cepat. Membuat mantan penguasa kota Blackrock dan penguasa kota saat ini yang baru tiba saling berpandangan. Monster yang melepaskan domain itu sudah dikalahkan? Mata keruh mantan penguasa kota penuh dengan keterkejutan. Sementara itu di kejauhan, aku sedang memeriksa jarahan. Mendapatkan item tingkat legendaris. Soul Shocking Mirror, dan equipment tingkat hero Undead Amulet. Lalu dengan satu hentakan kaki, Quantum Leap diaktifkan. Sosokku seketika menghilang. Tadi itu, pupil mantan penguasa kota mengecil. Dengan kekuatannya, dia nyaris bisa melihat bahwa itu adalah seorang gunner muda. Senior, ada apa? Penguasa kota Parubaya itu bertanya heran. Tidak apa-apa, mari periksa situasinya dulu. Dan ketika mereka sampai di lokasi, grup 100 orang masih terlarut dalam syok. Ada seorang gunner yang sekali serang langsung memusnahkan roh jahat itu. Pemimpin tim melapor dengan semangat. Tapi menyadari aku sudah lama pergi. Mantan penguasa kota menarik napas dalam. Ternyata ahli yang membunuh roh jahat itu dalam sekejap adalah pemuda yang baru saja dia lihat. Tidak disangka. Di wilayah kita, ada awakener tingkat seperti itu. Di sisi lain, aku kembali mendatangi aula kelas advance. Halo, aku ingin mengambil misi kelas advance kedua. Aku menyerahkan kartu identitas ke gadis resepsionis berkuncir 2. Gadis itu kemudian membawaku ke depan prasasti kelas advance. Aku menggosok kedua tanganku dengan penuh ekspektasi. Lagi pula, jika kelas advance kedua ini berhasil, aku bisa mempelajari skill yang lebih hebat lagi, dan juga mendapat bonus 1000 poin atribut. Tanpa ragu sedikit pun, aku langsung menempelkan tangan ke prasasti tersebut. Panel sistem segera memunculkan misi kelas advance. Syarat 1, selesaikan dungeon level 60 Witch Forest. Peringkat evaluasi harus mencapai SSS. Syarat 2, menang 100 kali berturut-turut di arena ladder. Lihatlah, pantas saja banyak orang terjebak di tahap ini seumur hidup. Evaluasi SSS saja sudah cukup membuat banyak orang menyerah. Menang 100 kali beruntun di ladder bahkan lebih tidak masuk akal lagi. Tapi bagiku, ini bukan masalah besar. Aku menerima misi itu dengan santai. Diiringi ucapan selamat tinggal dari si gadis kuncir 2. Aku menjawab tenang. Terima kasih. Misi ini cukup mudah. Tidak akan lama. Aku berbalik dan pergi, langsung menuju Witch Forest. Baru sampai di lokasi, aku langsung menjual semua equipment. Hasil rampasan dari Blackrock Volcano sebelumnya. Saldo akunku melonjak hingga 1 miliar. Segera kugunakan 100 juta untuk membuka skill baru. Dari pohon skill. Thousand Hand Cyber Guanyin. Pengguna. Memanggil mecha Cyber Guanyin buatan teknologi surgawi. Untuk bertarung. Mecha ini memiliki skill yang sangat kuat. Setelah pengguna meninggalkan mecha, inti sumber energinya bisa diledakkan kapan saja. Mengetuk Woodfish elektronik dan mengendarai Cyber Guanyin. Ini benar-benar luar biasa. Mataku bersinar terang. Ini bukan hanya bisa dikendarai seperti tank, tapi kalau tidak sanggup menang, bisa dijadikan bom nuklir. Inilah romansa pria sejati. Setelah selesai belajar skill, aku langsung melompat ke portal Witch Forest. Begitu masuk, ribuan kelelawar ultrasonik berteriak nyaring. Bahkan memancing sekawanan besar siluman serigala. Tapi aku bahkan malas untuk melirik. Aku langsung mengaktifkan status Void dari Quantum Leap, membiarkan semua serangan menembus tubuhku. Mode Cyber Mecha diaktifkan. Potongan mecha tak terhitung muncul dari udara menyelimutiku. Dalam sekejap membentuk sebuah mekanik Thousand Hands Guanyin setinggi hampir 100 meter. Aku duduk di dalam kokpit, melihat belasan tombol skill di panel kendali, rasanya ingin tertawa saking senangnya. Aku mengendalikan Cyber Guanyin menggunakan serangan paling dasar. Ratusan lengan mekanik mengayunkan tamparan besar, hancur lebur di area sekitar. Kelelawar ultrasonik beserta sarang mereka terhempas hancur berantakan. Kawanan siluman serigala langsung berubah jadi bubur daging. Berhasil menghasilkan bertonton damage. Evaluasi naik menjadi grade C. Ini seru sekali. Begitu banyak lengan menyerang bersamaan. Jika di dunia Naruto, ini adalah jurus pamungkas penghancur dunia, Shinsu Senju. Tapi bagiku, maaf saja, ini hanyalah serangan biasa. Demi mendapatkan evaluasi SSS, targetku hanya satu langkah lagi, yaitu boss dungeon di bagian terdalam. Aku mengendarai mecha raksasa ini, seperti bulldozer, menabrak apapun di Witch Forest. Hal ini juga mengejutkan para awakener lain di dalam dungeon. Benda apa itu? Beberapa tim awakener di kedalaman dungeon melihat ciptaan aneh di kejauhan yang mirip Buddha, tapi sekaligus sebuah mecha. Semuanya ketakutan setengah mati. Mecha Guanyin? Aku belum pernah mendengar ada monster seperti ini. Ingat berita dari kota Blackrock? Baru saja ada roh jahat muncul di sana. Guanyin besi ini, jangan-jangan monster tingkat yang sama juga? Lihat arah tujuannya. Dia menuju boss dungeon, Rotten Giant Dragon. Gawat, ini dua bos mau bertarung atau malah mau kerja sama? Kepanikan menyebar dengan cepat. Kelompok awakener ini tidak berani gegabah, segera mengirimkan peringatan tingkat tertinggi ke dunia luar melalui alat komunikasi darurat. Pusat Komando Kota Diancheng menerima pesan tersebut, dan seketika membunyikan sirine peringatan yang memekakan telinga. Seorang petugas komunikasi terburu-buru masuk ke ruang komandan tertinggi, Jenderal Xiao dari wilayah Xiao Qingdi.
Permintaan bantuan darurat. Witch Forest. Muncul penguasa misterius yang belum pernah terlihat sebelumnya. Diduga makhluk surgawi. Makhluk surgawi? Mendengar itu, wajah Xiao Qingdi menjadi muram. Dia segera naik ke podium komando, menghadap ke arah puluhan ribu prajurit elit yang telah berkumpul darurat, dan memberikan perintah singkat. Seluruh prajurit di atas kelas advance kedua segera berangkat. Muncul sosok misterius berbentuk mecha guanyin di dalam Witch Forest. Tingkat ancaman tertinggi. Kita harus segera menyelidiki dan mencegahnya bergabung dengan Rotten Giant Dragon. Setelah kata-kata itu diucapkan, puluhan ribu prajurit berpengalaman tampak khidmat. Mereka bergerak bagai arus deras menuju Witch Forest. Sedangkan saat ini, aku belum tahu bahwa aku sudah dianggap sebagai ancaman besar. Dibuat dari emas murni, aku hanya terus memamerkan mainan baruku ini. Sepanjang jalan. Akhirnya, di jantung hutan, aku melihat targetnya. Naga raksasa yang seluruh tubuhnya membusuk. Rotten Giant Dragon. Tak perlu banyak bicara. Rotten Giant Dragon, yang merasa terancam, menyemburkan racun mematikan. Segala sesuatu di sekitar napas naga itu seketika layu. Tapi bagi mecha logam surgawiku, itu sama sekali tidak berguna. Cepat mundur, kedua bos itu mulai bertarung. Ada sekelompok awak ner keluarga, yang bertanggung jawab di area ini. Awalnya mereka ingin menyerang bos naga ini, tapi malah terjebak di dalam gua. Sekarang melihat ada kesempatan, mereka segera melarikan diri. Namun sebelum pergi, mereka melihat pemandangan yang takkan terlupakan seumur hidup. Terlihat mecha cyber guanyin, menghajar naga itu seperti menghajar ulat. Ribuan tangan bergerak serentak, mencengkeram ekor Rotten Giant Dragon. Mengayun ke kiri dan kanan, lalu membantingnya ke tanah berkali-kali. Rotten Giant Dragon seketika hancur menjadi genangan daging. Tapi dia menggunakan sihir hitam untuk memulihkan diri secara instan. Awalnya aku ingin membiarkanmu mati dengan tenang lebih cepat. Ternyata kau cukup keras kepala. Aku bangkit dari kursi kemudi dan meninggalkan mecha itu. Sembari mengatur program peledakan diri dalam waktu setengah menit. Mechanya akan meledak, aku kabur duluan. Aku berteriak ke arah kejauhan, kepada para Awaken yang sedang menonton pertempuran. Meski wajah mereka masih terlihat kebingungan, tapi saat tiba waktunya lari, mereka melesat sangat cepat. 30 detik kemudian, ledakan dahsyat menelan segalanya. Energi dari inti cyber guanyin dilepaskan, berubah menjadi bola api merah raksasa sepanjang beberapa kilometer. Meledak dengan hebat di dalam dungeon. Selamat, Anda telah membunuh naga korosi dan mendapatkan penilaian peringkat SSS. Tahap pertama misi perubahan profesi selesai. Aku mengaktifkan quantum passing, menikmati sisa-sisa ledakan ini dengan tenang. Bahkan dampak ledakannya sampai keluar dari pintu masuk dungeon, membuat pasukan 10.000 orang yang datang membantu, dan Xiao Tongren terpental kaget. Saat mereka merangsek masuk ke dungeon, yang terlihat hanyalah tanah yang hangus, bahkan perlengkapan yang dijatuhkan monster pun tidak ada. Padahal saat ini, aku sudah mengumpulkan semua rampasan perang, dan telah kembali ke kota Jiangchuan. Bersiap untuk memulai misi tahap kedua. 100 kemenangan beruntun di arena. Aku membuka panel misi, dan persyaratan perubahan profesi kedua pun muncul. Raih 100 kemenangan beruntun di arena tangga. Jika kalah di tengah jalan, hitungan akan diulang dari awal. Hanya dengan satu kekalahan, harus mengulang semuanya. Entah jenius mana, yang memikirkan misi sekejam ini. Bagi orang lain, ini sama saja dengan vonis mati. Mengingat adanya sistem counter profesi, tidak ada yang berani menjamin bisa menang terus-menerus. Tapi bagiku, tidak peduli itu assassin atau warrior, semuanya bisa diselesaikan dengan satu rentetan tembakan. Namun, aku tetap memeriksa aturannya di internet, dan ternyata cukup menarik. Demi keadilan, arena akan menyembunyikan identitas asli peserta. Jangkauan pencarian lawannya berskala nasional. Bahkan bisa melawan banyak orang sekaligus. Satu orang menantang tim berisi 10 orang. Jika menang, akan dihitung sebagai 10 kemenangan beruntun. Ini membuat mataku berbinar. Baguslah, ini sangat menghemat waktu. Setelah cukup memahaminya, aku langsung berangkat ke arena di pusat kota untuk mendaftar. Sesampainya di meja depan, staf menyambutku dengan hangat dan mengurus prosedurnya. Kemudian dia menyerahkanku sebuah pelat nama arena senilai 100.000 koin ungu. Benda kecil ini dapat menjamin peserta tidak akan benar-benar mati di dalam. Paling hanya merasakan umpan balik rasa sakit 100%. Aku memegang plat nama itu tanpa melirik portal 1v1 sama sekali. Dan berjalan lurus menuju portal 1v10. Yang paling terpencil di pojok. Tuan, Anda salah jalan. Itu adalah portal untuk melawan 10 orang sendirian. Staf itu buru-buru bersuara untuk mengingatkanku. Orang-orang di sekitar juga berbisik, mengira aku tidak salah jalan. Aku melambaikan tangan, dan melangkah ke portal, tanpa menoleh ke belakang. Di tengah kilauan cahaya, aku dipindahkan ke sebuah ruang persiapan berwarna putih bersih. Ding! Silakan pilih nama arena Anda. Aku berpikir sejenak, lalu mengetik kata Wushuang. Ding! Pencarian lawan berhasil. Lawan Anda adalah tim serigala berlari. Di sisi lain, seluruh anggota tim serigala berlari kebingungan. Bagaimanapun, mereka adalah tim level 60. Peringkat 100 besar di tangga kompetisi. Tapi kali ini, lawan mereka ternyata hanya satu orang. Di saat yang sama, pertandingan 1v10 ini, seketika menarik perhatian banyak penonton ke ruang siaran langsung. Ada pendatang baru, yang berani bertarung 1v10. Lawannya, bahkan tim serigala berlari milik Zauritian. Orang-orang itu adalah pemain veteran, yang sengaja menahan level di 60 demi gelar juara. 99% penonton memasang taruhan mereka pada tim serigala berlari. Sementara itu, Zauritian berkata kepada rekan timnya dengan wajah tidak senang. Seorang Firearms Master berani menantang kita? Apa sistem pencarian lawan sedang meremehkan kita? Hitung mundur berakhir.
Kedua belah pihak dipindahkan ke atas ring dengan posisi berpencar. Zhao Ritian segera berteriak. Tim serigala berlari langsung menyebar, membentuk formasi anti-firearms master yang paling profesional. Sedangkan aku hanya menarik pistol ganda dengan santai, dan melepaskan satu putaran serangan biasa ke arah mereka. Pembukaan dengan serangan biasa? Apa kau sedang bercanda, nak? Zhao Ritian tertawa terbahak-bahak. Para penonton juga berubah dari terkejut menjadi mengejek. Namun, sedetik kemudian, aku menjentikan jariku pelan. Ingatlah, ilmu menembak juga merupakan sebuah sihir. Kemudian, puluhan peluru yang tampak lemah itu, sesaat setelah menyentuh anggota tim serigala berlari, berubah menjadi puluhan bom nuklir mini. Asteris boom asteris. Cahaya api yang membubung menelan seluruh tim serigala berlari. Seluruh anggota tim serigala berlari tereliminasi. Pemenang PK kali ini adalah Wu Shuang. Akumulasi 10 kemenangan beruntun. Seluruh ruang siaran langsung hening selama 3 detik. Lalu seketika dipenuhi komentar yang membanjiri layar. Ini masih Firearms Master? Ini benar-benar ahli bom nuklir. Tak lama kemudian pertandingan kedua dimulai. Lawannya adalah tim 10 besar nasional dari wilayah timur jauh. Penonton baru yang melihat perbedaan peluang taruhan yang besar, satu persatu memasang taruhan gila-gilaan pada tim timur jauh. Sementara penonton lama tersenyum licik dan memasang taruhan sebaliknya. Hasilnya tetap sama, 3 detik. Tetap satu jentikan jari dan satu awan jamur. Seluruh anggota tim timur jauh tereliminasi. Pemenang PK kali ini adalah Wu Shuang. Akumulasi 20 kemenangan beruntun. Para penonton baru melihat ke layar. Pada ledakan yang menghancurkan langit dan bumi, dagu mereka hampir jatuh karena terkejut. Mereka akhirnya mengerti, makna sebenarnya dari kebenaran hanya ada dalam jangkauan tembakan. Selanjutnya, peringkat ke-8 nasional, peringkat ke-7, peringkat ke-5 dunia, peringkat ke-3, hingga peringkat pertama tim Wanshan, semuanya tereliminasi. Pemenang PK kali ini adalah Wu Shuang. Akumulasi 100 kemenangan beruntun. Aku melihat skor kompetisiku yang melonjak drastis hingga 2,01 juta. Gelar Raja Arena yang baru didapat, serta tambahan 1000 poin untuk semua atribut. Aku mengangguk puas. Hehe. Hanya untuk berganti profesi, aku malah jadi nomor 1. Bagus sekali. Kemudian aku kembali ke balai perubahan profesi. Gadis kuncir 2 itu melihatku, begitu terkejut sampai bicaranya terbata-bata. Kau menyelesaikan misinya secepat ini. Tidak sulit kok. Cukup pakai satu skill saja. Aku tersenyum dan menjawab, lalu menghampiri prasasti untuk menyerahkan misi. Muncul 2 pilihan profesi tahap kedua di depanku. Myriad Firearms Master, dan World Eater Firearms Master. Yang satu serba, bisa. Yang satu kekuatan murni. Tanpa ragu sedikit pun. Aku langsung memilih yang pertama. Bagaimanapun, teknologi adalah masa depan. Kekerasan hanyalah salah satu caranya. Selamat, Anda telah berganti profesi menjadi Myriad Firearms Master. Mendapatkan 1000 poin atribut tambahan. Merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuh. Aku membuka panel atribut. Kekuatan STR sudah melesat hingga 4800 poin lebih. Satu butir peluru setara dengan daya ledak 48 ton TNT. Nantinya aku benar-benar bisa menjadikan bom nuklir sebagai serangan dasar. Setelah menyelesaikan semua prosedur, aku pun meninggalkan balai perubahan profesi. Baru saja sampai di rumah, begitu membuka pintu, terdengar suara televisi yang sangat keras dari ruang tamu. Tante pemalasku itu sedang berbaring sembarangan di sofa tanpa menjaga penampilan sama sekali, makan camilan sambil menonton drama. Aku sudah malas menegurnya kenapa dia tidak bekerja. Karena kalau ditanya, jawabannya pasti, aku suka jadi beban orang tua. Oh iya tante, aku sudah mengaktifkan profesiku. Aku mengambil kesempatan untuk memberitahunya hal ini. Tangan Jiang Xiyue yang sedang mengambil camilan terhenti sejenak, lalu dia berkata dengan santai, ya sudahlah. Baguslah kalau sudah aktif. Karena sudah jadi awakened, maka lusa kau harus ikut pulang ke kampung halaman. Hah? Aku bergumam dalam hati. Karena seumur hidup, ayah dan ibuku tidak pernah menyinggung soal ini. Jangan tanya, nanti juga kau akan mengerti. Jiang Xiyue bergumam dengan mulut penuh makanan. Ngomong-ngomong, profesi apa yang kau aktifkan? Firearms Master, jawabku singkat sambil mengedipkan mata, lalu berbalik masuk ke dapur untuk menyiapkan makanan. Soal apakah aku akan kuliah atau tidak, aku sama sekali tidak berniat memberitahunya. Sedangkan di ruang tamu, Jiang Xiyue menatap punggungku. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Anak nakal, beraninya menyembunyikan sesuatu dariku, dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Kilatan rasa ingin tahu muncul di matanya. Diam-diam dia menggunakan information inspection kepadaku. Jika aku menoleh sekarang, aku pasti akan sangat terkejut. Lagi pula, tidak akan ada yang menyangka bahwa bibi pemalas kesayanganku ini ternyata adalah seorang ahli super dengan level melampaui 700. Dan dunia di matanya seketika terdigitalisasi, informasi semua orang di jalanan terlihat jelas dalam sekejap. Namun saat tatapannya tertuju padaku, dia hanya melihat kekosongan yang kacau. Apa-apaan, aku bahkan tidak bisa menembus informasinya. Wajah cantik Jiang Xiyue dipenuhi rasa tidak percaya. Tapi dia tidak menyerah. Cahaya biru samar muncul di kedua matanya. Menggunakan teknik investigasi tingkat super yang lebih kuat. Seketika, sinyal elektromagnetik dalam radius 10 mil terputus total. Aku yang sedang memotong sayur, hanya mendapati penyedot asap dapur mati, dengan suara prak. Ekspresi Jiang Xiyue berubah dari santai menjadi sangat serius, tetap tidak bisa. Ya, menarik, bocah ini sepertinya telah berganti ke profesi yang luar biasa, atau mungkin mendapatkan keberuntungan yang tak masuk akal. Dan saat makan malam, Jiang Xiyue mengeluarkan sebuah kartu hitam pekat dari tasnya, dan mendorongnya ke arahku. Ini diberikan oleh seorang teman. Anggap saja ini sebagai biaya makan. Selama bertahun-tahun yang bibi bayarkan padamu, aku menerima kartu itu dengan bingung.
Tapi aku langsung terpaku begitu melihatnya. Itu adalah kartu pendaftaran Guild Mesin City. Gila, kartu pendaftaran Guild papan atas. Aku menatapnya dengan kaget. Bibi, siapa sebenarnya temanmu itu? Banyak sekali. Orang yang mengejar bibimu ini, barang begini mah tidak ada apa-apanya. Jiang Siwei tersenyum bangga. Setelah selesai makan, aku bergegas kembali ke kamar untuk mempelajarinya. Tapi informasi di internet membuatku semakin terkejut. Mesin City ini bukan hanya salah satu dari 3 guild papan atas di negeri ini, tunjangan anggotanya pun luar biasa bagus. Yang terpenting, mereka sangat melindungi anggotanya. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk mendaftar besok. Lagi pula, kesempatan emas ini tidak boleh disia-siakan. Keesokan paginya, saat aku membaca berita, aku mendapati berita utama semuanya tentang keterkejutanku sendiri. Peluru ahli misterius setara dengan ledakan nuklir. Menang 100 kali beruntun, seluruh internet memohon kontak Dewa Wushuang. Penampakan Cyber Guanyin, di langit ke-9, diduga bos tipe baru dari alam surga. Seketika aku merasa lemas, bahkan video saat aku mengendarai mecha pun direkam orang, dan dianggap netizen sebagai monster yang turun dari alam surga. Kehebohan ini sudah terlalu besar, kedepannya mungkin akan semakin banyak orang yang mengincarku. Aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Sebelum keluar rumah, aku membuka pohon keterampilan yang terbuka setelah kelas change kedua. Dan pandanganku segera tertuju pada 2 keterampilan baru. Tabir Wahyu. Keterampilan pasif, dapat mengabaikan level dan penyembunyian informasi, melihat semua informasi target. Biaya 500 juta koin emas ungu. Bullet time. Secara aktif memperlambat dunia di mata pengguna. Setelah mengeluarkan jeritan melengking, semakin banyak kekuatan mental yang dikonsumsi, semakin tinggi tingkat perlambatannya. Biaya 500 juta koin emas ungu, buset dah. Skill pasif ini gila sekali. Lalu bullet time ini, bukankah seperti yang ada di film Matrix? Selama kekuatan mentalku cukup, kecepatan cahaya pun bisa diperlambat seperti siput bagiku. Tanpa ragu aku menghabiskan 1 miliar. Untuk mempelajari 2 keterampilan dewa ini, kemudian aku tiba di cabang Guild Mesin City. Ini adalah kastil mekanik raksasa. Di depan pintu sudah berkumpul sekumpulan orang kaya, yang ingin menyuap agar anak mereka bisa masuk, dan yang sedang dikerumuni oleh mereka, adalah 2 penjaga guild dengan ekspresi angkuh. Aku malas mengantre, dan langsung berjalan ke pintu masuk, mengeluarkan kartu hitam dari gelang penyimpanan, yang diberikan oleh Bibi. Kedua penjaga yang awalnya sangat angkuh itu, seketika melihat kartu tersebut, ekspresi mereka berubah drastis, seketika menjadi sangat hormat, dan membimbingku masuk secara pribadi. Aku pun masuk ke dalam kastil dengan mudah. Menikmati perlakuan SVIP yang tidak didapatkan pemula lain. Tapi, dalam hati aku juga merasa heran. Kartu yang diberikan Bibi ini, sepertinya sangat disegani ya. Selanjutnya di aula misi, aku langsung mengabaikan misi-misi biasa itu, dan mengambil sebuah misi praktek dengan tingkat kesulitan tertinggi, pergi ke perbatasan timur laut untuk menahan invasi roh jahat. Kalau mau main, sekalian saja yang besar. Sambil memegang kartu identitas sementara, aku berbalik menuju gerbang teleportasi. Tak lama kemudian, aku diteleportasi ke kota perbatasan, Kota Mo. Begitu mendarat, aku merasakan bau asap yang memenuhi udara, tabir cahaya biru raksasa di luar kota, sedang diserang secara membabi buta oleh monster. Riak energi, terus menyebar, jelas sekali situasinya sangat genting. Aku segera menemukan pos persinggahan Machine City, di dalamnya sudah berkumpul 20-an lebih anak muda yang juga datang untuk melakukan misi. Salah satu pria yang mengenakan jubah penyihir biru, setelah melihatku, melambai dengan ramah, "Saudara, kau juga mengambil misi menahan invasi roh jahat, ya? Kemarilah, ayo mengobrol." Aku mengangguk dan berjalan ke sana. Lalu bertanya sekilas tentang detail misinya. Lalu seorang pemuda berpenampilan prajurit mengeluh, "Kita harus mengawal sekumpulan logistik ke garis depan. Kira-kira 1 jam lagi berangkat." Aku beritahu ya, di luar kota sekarang penuh dengan monster. Dan begitu keluar dari kota, akan diselimuti oleh aura keagungan monster level Lord. Saat itu, semua gelang penyimpanan dan alat teleportasi tidak akan berfungsi. Kita hanya bisa mengandalkan nyawa untuk mengantarnya. Sistem konyol ini. Entah jenius mana yang memikirkannya. Dan pria lain, yang terlihat cukup cerdik, memperhatikanku dari atas ke bawah, lalu bertanya, "Omong-omong, siapa namamu?" "Lulusan dari Akademi Tempur mana?" "Namaku Yigeng, belajar otodidak, bukan siapa-siapa." Aku hanya menjawab dengan santai. Begitu kata-kataku selesai, suasana yang tadinya ramah seketika menjadi dingin. Orang-orang ini, masing-masing adalah lulusan universitas tempur ternama di negeri ini, atau setidaknya berasal dari keluarga bangsawan yang punya nama. Begitu mendengar aku belajar otodidak dan tanpa latar belakang, meskipun tidak mengatakan apa-apa, tatapan mata mereka menunjukkan sikap menjauh, tapi aku sama sekali tidak peduli. Aku mencari sudut yang luas untuk duduk sendiri, dan mulai memejamkan mata untuk bermeditasi. Kemudian, pintu pos persinggahan terbuka, seorang paladin wanita bertubuh tinggi, dengan wajah sedingin es masuk ke dalam. Begitu dia muncul, udara di seluruh pos seolah membeku, tatapan semua orang seketika tertuju padanya, suasana langsung menjadi riuh. Aku mendongak dan langsung terpaku. Astaga, bagaimana bisa gadis ini terlihat seperti versi muda dari bibiku? Wajah itu, mata persik itu, benar-benar seperti cetakan yang sama, hanya saja dalam hal pembawaan, gadis di depanku ini memancarkan aura "jangan mendekat" yang sangat dingin, sangat berbeda dengan sifat bibi yang blak-blakan. "Kalinglong, aku dari sekolah sebelahmu. Di Liga 100 sekolah tahun lalu, aku kalah dalam 3 jurus olehmu. Masih ingat aku tidak?" Seorang pemuda mendekat dengan nada menjilat. Yang lain juga ikut menimpali, ingin mencoba akrab. Namun si cantik sedingin es itu, hanya menjawab dingin, tidak ingat. Lalu tidak lagi mempedulikan mereka, tapi semua orang, tidak peduli dengan sikap dinginnya,
dan tetap mengerumuninya. Lagi pula, dia adalah cucu dari tetua tingkat tinggi Machine City. Gadis jenius dari keluarga Jiang di ibu kota. Jika bukan karena aturan guild, bahwa kerabat langsung pun harus lulus ujian, seumur hidup mereka, mungkin tidak akan pernah punya kesempatan untuk bicara dengan tokoh besar level ini. Kenapa kau terus menatapku? Jiang Linglong menyadari tatapanku dari sudut ruangan, dan berkata dengan nada tidak ramah. Seketika, seluruh pandangan mata tertuju padaku. Itu karena Kak Linglong memang sangat cantik. Seorang pria berwajah tegas di sampingku. Mencoba membantuku keluar dari situasi sulit, takut kalau aku yang tak berlatar belakang ini menyinggung orang yang salah. Namun aku justru berkata terus terang, wajahmu sangat mirip dengan seseorang yang kukenal. Mendengar itu, semua orang langsung melongo. Si Raja Gombal nih, cara pendekatanmu ini terlalu kuno. Jiang Linglong sedikit mengernyit. Namun melihat tatapanku yang jernih dan tidak tampak sedang merayu, ia hanya mendengus dingin, dan tidak mempermasalahkannya lagi. Waktu keberangkatan pun segera tiba. Rombongan kami mengawal 20 ekor Tuoshan seukuran truk keluar dari gerbang kota. Baru saja memasuki hutan pohon raksasa yang penuh bahaya, ratusan monster ganas menerkam dari segala arah. Semua orang segera menghunus senjata dan terjun ke pertempuran. Saat kakak berwajah kotak itu masih kesulitan bertarung dengan satu monster elit, aku justru mengeluarkan pistol ganda dan mulai menembak dengan santai. Bang! 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 Setiap suara tembakan diiringi dengan seekor monster yang tumbang. Tanpa pengecualian, peluru-peluru itu menembus bagian paling rapuh seperti rongga mata atau tenggorokan mereka. Sial, saudaraku, kemampuan menembakmu hebat sekali. Bahkan lebih ganas dari kami yang lulusan sekolah militer. Si kakak berwajah kotak terpana. Biasa saja kok, jawabku. Skillku tidak bagus, jadi aku hanya bisa mengandalkan serangan biasa. Namun kenyataannya adalah, setiap serangan biasku memiliki 100% efek penetrasi zero. Menghadapi monster berkulit tebal ini, rasanya tidak ada bedanya dengan memotong tahu. Tepat pada saat itu, monster Tuoshan tiba-tiba berhenti berjalan. Di depan muncul 5 jalan bercabang, masing-masing menuju ke arah yang berbeda. Semua orang seketika menjadi ribut, berdebat tentang jalan mana yang harus diambil. Sementara itu, diam-diam aku mengaktifkan mata kiamat, Apocalypse Eye. Seketika, situasi di ujung kelima jalan tersebut terlihat jelas olehku. Hanya jalan yang tepat di tengah yang aman. 4 jalan lainnya telah dikepung monster yang bersiap untuk berpesta. Aku berpura-pura menghirup udara 2 kali, lalu dengan nada bicara yang misterius dan tak terduga, aku berkata, aku baru saja mencium udara. Jalan yang di tengah baunya paling bersih, sedangkan yang lainnya membawa aroma darah. Bukan main, kau bahkan punya bakat seperti ini. Si kakak berwajah kotak kembali terpana. Meski yang lain merasa ragu, namun setelah Jiang Linglong berkata, dengarkan dia, mari kita coba. Jangan banyak bicara lagi. Semua orang akhirnya memilih jalan tengah tersebut. Hasilnya, perjalanan lancar tanpa hambatan. Bahkan bayangan hantu pun tidak terlihat. Pada beberapa persimpangan berikutnya, aku menggunakan apa yang disebut penciuman tingkat dewa ini untuk memimpin semua orang menghindari jebakan mematikan. Saat kami hampir tiba di garis depan pertahanan, suara ledakan dahsyat dan teriakan perang sudah memekakkan telinga. Pemandangan di depan mata membuat semua orang menarik napas dalam-dalam. Garis depan telah diserbu oleh gelombang monster murloc. Segera masuk, seru anggota serikat yang memimpin. Jiang Linglong melesat paling depan. Di punggungnya membentang sayap raksasa, berubah menjadi kilat emas dan menerjang ke medan perang. Hatiku tergerak, mata kiamat pun diaktifkan secara diam-diam. Informasi karakter Jiang Linglong langsung terbaca jelas. Puncak transisi keempat. Pantas saja wanita ini begitu angkuh. Ternyata dia memang punya kemampuan. Perlu diketahui, semakin jauh transisi profesi, semakin sulit. Transisi ketiga ke keempat adalah sebuah jurang pemisah yang menghentikan banyak pahlawan hebat. Karena, misi transisi keempat bukan lagi sekadar ujian kekuatan tempur. Seringkali melibatkan pemahaman tentang hukum dunia, atau perlu menyelesaikan peristiwa tingkat epik. Tingkat kesulitannya setara dengan neraka. Dan dia, di usia baru lulus kuliah, sudah hampir menyentuh transisi kelima. Benar-benar cucu dari tetua serikat papan atas. Saat ini di medan perang, Jiang Linglong mengangkat tinggi pedang emasnya. Puluhan lingkaran cahaya, aura, tambahan bergetar di bawah kakinya. Ratusan tebasan pedang emas berbentuk bulan sabit melesat keluar, membantai kerumunan monster murloc. Dia bahkan bisa memanggil menara benteng surgawi, diiringi lagu latar suci haleluya, membombardir monster dengan daya tembak tak terbatas. Wah, bertarung lengkap dengan musik latar, BGM. Gaya bertarungnya benar-benar maksimal. Aku mengayunkan pistol gandaku, dan segera menyusul masuk ke medan perang. Selongsong peluru berhamburan tak terhitung jumlahnya. Setiap peluru tepat mengenai titik vital, memanen poin pengalaman dalam jumlah besar. Level 68, level 69, setelah naik 2 level berturut-turut. Dari jarak 10 km, puluhan buaya mekanik level 200 ikut bergabung dalam pertempuran. Mereka adalah penembak jitu alami, mampu menembakkan tulang ikan supersonik dari mulut mereka yang sulit untuk ditangkis. Hanya dalam sekejap, barisan peluru tulang ikan secara akurat mengunci sosok paling mencolok di lapangan, Jiang Linglong. Dia mengayunkan pedang besarnya hingga tangannya mati rasa. Tampaknya akan segera tenggelam oleh serangan yang sangat padat. Hati Jiang Linglong bergetar. Dalam situasi genting itu, aku mengaktifkan dunia peluru. Seluruh dunia di mataku melambat 100 kali lipat secara instan. Peluru tulang ikan yang tadinya sangat cepat, kini lambat seperti siput yang berenang di udara. Bang! 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 Aku mengangkat pistol ganda ke arah peluru-peluru tersebut, menembakkan rangkaian tembakan presisi. Setiap peluruku berbenturan tepat dengan peluru tulang ikan,
meledakkan bola-bola energi. Wah, bagaimana mungkin ini terjadi? Pupil mata Jiang Linglong menyusut tajam. Menatapku dengan rasa tidak percaya. Menangkis peluru supersonik dengan peluru lagi. Apakah ini teknik menembak yang bisa dilakukan manusia? Kenapa kau terus menatapku? Tanyaku datar. Itu kan dialogku. Wajah cantik Jiang Linglong memerah. Teringat kata-kata yang sama yang pernah ia ucapkan padaku saat pertama kali bertemu. Hatinya merasa malu sekaligus terkejut. Setelah menetralkan semua serangan, aku mengangkat tangan, dengan santai, menembakkan pistol ke arah puncak gunung sejauh 10 km. Mulai memburu monster-monster itu. Jaraknya sangat jauh. Pelurumu tidak akan bisa mencapainya, Jiang Linglong mengingatkan, karena dia sendiri tidak tahu posisi spesifik musuhnya. Tidak apa-apa. Biarkan pelurunya terbang sebentar. Aku hanya tersenyum misterius, lalu mencari alasan seadanya untuk pergi, dan menghilang dari medan perang sebagai bayangan cepat. Tentu saja, aku bukan pergi mengejar kroco penembak jitu itu. Targetku hanya satu, yaitu bos terakhir yang menyebabkan kekacauan ini. Beberapa detik setelah aku pergi, aku menjentikkan jari pelan. 10 km jauhnya, ledakan dahsyat setara 500 ton TNT meledak. Puluhan buaya penembak jitu itu, bersama dengan puncak gunung tempat mereka berada, hancur berkeping-keping. Sementara itu, aku telah melintasi puluhan kilometer medan perang, dan tiba di langit area inti. Pemandangan di depan membuatku tak tahan untuk menggaruk telinga. Di titik terdepan garis pertahanan, seekor gurita mekanik sebesar gedung pencakar langit, sedang mengayunkan belasan tentakel logamnya, mencambuk medan perang dengan gila. Setiap serangannya disertai dengan tanah yang retak dan distorsi ruang. Dan di sekelilingnya, puluhan petarung tingkat tinggi Republik dengan aura kuat, saat ini dipaksa mundur selangkah demi selangkah. Informasi monster, Evil Spirit Modified Mechanic Kirnge, level 400. Serangan, 1.638.392, dasar Kirnge mekanik terbuka. Ribuan sinar laser tebal, tercurah bagaikan hujan badai, membuat parit-parit gosong di permukaan tanah. Belasan mekanik tingkat tinggi mengaum, menghantamkan tangan mereka ke tanah. Belasan cermin pemantul energi raksasa muncul entah dari mana, mencoba memantulkan kembali sinar laser tersebut. Jangkauan ribuan laser bajingan ini terlalu luas. Reflektor kuantum kita tidak sanggup menahannya. Namun Kirnge mekanik hanya menyeruduk dengan kasar. Dua tentakelnya mencambuk cermin pemantul itu dengan keras. Suara renyah seperti kaca pecah seketika terdengar. Belasan cermin itu meledak menjadi serpihan cahaya. Belasan mekanik tadi langsung terpental oleh gelombang kejut yang dahsyat. Jangan beradu kekuatan energi dengannya. Potong tentakelnya. Jika tidak, kita tidak akan bisa mendekat. Seorang pria tua berambut dan janggut putih, mengenakan jubah tetua kota mekanik, berteriak kencang. Serang! 60 lebih petarung bergerak serentak, mengeluarkan jurus terkuat mereka masing-masing. Seketika, tebasan pedang melintang, naga petir meraung. Bola api raksasa dan duri es, menjalin menjadi satu. Aliran skill warna-warni yang dahsyat, menghantam keras tentakel Kirnge mekanik. Di bawah serangan terpusat semua orang, beberapa tentakel raksasa Kirnge mekanik patah seketika. Kerja bagus. Semua orang baru saja melihat secercah harapan. Semua orang segera mencoba mencegahnya. Jangan! Seluruh tubuh mecha Koeng mulai diselimuti sirkuit listrik yang menyilaukan. Potongan pelindung mecha yang hancur itu seketika mengalir kembali, menyatu kembali, dan menumbuhkan bagian tubuh mekanik monster yang baru. Tentakel yang baru lahir itu membawa tekanan angin yang lebih mengerikan, mencambuk ke arah kerumunan dengan keras. Beberapa kali awak nerkali tidak sempat menghindar, terpental jauh di tempat akibat hantaman yang terus-menerus. Bahkan bagian tubuh yang putus pun bisa beregenerasi. Seluruh petarung kuat yang ada di sana merasa putus asa. Tidak menyangka dia tidak hanya memiliki tubuh baja, tapi juga tetap mempertahankan kemampuan regenerasi makhluk roh jahat yang paling menjijikan. Seseorang melihat Koeng, mulai bergerak menuju kota di belakang mereka, dan berteriak dalam keputusasaan, "Gawat! Monster ini akan menuju kotamu." Pada saat ini, tetua dari kota mekanik itu terengah-engah. Tinjunya terkepal erat, matanya penuh dengan amarah. Roh jahat ini awalnya muncul di wilayah kerajaan Hanleng, tapi mereka menggunakan item khusus untuk mengusirnya sepanjang jalan, dan memaksanya masuk ke perbatasan kerajaan Long kita. Orang-orang ini sengaja ingin meminjam tangan orang lain untuk membunuh, menggunakan monster ini untuk menguras kekuatan utama kita. Bukan hanya kerajaan Hanleng saja. Seorang petarung kuat berpenampilan jenderal di sampingnya berkata dengan benci. Beberapa negara kecil di Asia Tenggara itu, serta kerajaan Yingdao di seberang laut, semuanya memiliki bayang-bayang kerajaan Yingjiang di belakang mereka. Karena tidak berani menghadapi kita secara langsung, mereka menggunakan taktik kawanan serigala ini, terus-menerus membuat masalah bagi kita. Di sepanjang garis perbatasan yang panjang ini, membuat kekuatan tempur tingkat tinggi kita tidak bisa berkonsentrasi sama sekali. Semuanya, tunggu sebentar dan buka jalan untukku. Aku tidak percaya bahwa dengan cara meledakkan diri, aku masih tidak bisa membunuh Koeng ini. Kilatan tekad melintas di mata tetua itu. Jika kau berkorban, itu justru akan sesuai dengan keinginan mereka. Dan tepat saat semua orang terjebak dalam keputusasaan dan kemarahan, seseorang tiba-tiba menunjuk ke langit dan berteriak dengan suara gemetar. Semua orang secara tidak sadar mendongak. Hanya terlihat di langit malam yang gelap gulita, sebuah objek besar, yang memancarkan aura suci dan megah, sedang jatuh dengan kecepatan tinggi. Itu adalah sesosok Cyber Thousand Hand Guanyin setinggi ratusan meter, membawa tekanan yang tiada tara, melesat dari ketinggian 10.000 meter. Dan aku sedang berdiri di titik tertinggi itu menyaksikan semuanya. Aku sudah memberikan instruksi, pertarungan otomatis kepada Cyber Guanyin. Saat ini Cyber Guanyin seperti dewa yang turun ke bumi.
Dengan satu telapak tangan langsung menekan mecha Koeng. Yang jahat itu dengan kuat ke tanah, menghancurkannya berkeping-keping. Gelombang kejut yang mengerikan, melemparkan segala sesuatu di sekitarnya. Ketika debu mulai menghilang, terlihat cyber guanyinku yang agung, berdiri tegak di tengah medan perang, menginjak reruntuhan mecha Koeng di bawah kakinya. Sialan! Bukankah ini cyber guanyin yang ada di berita itu? Kenapa dia muncul lagi? Sudahlah, sepertinya dia datang untuk membantu kita. Kotamu terselamatkan. Para petarung yang selamat merasa terkejut sekaligus senang. Tapi detik berikutnya, mecha Kong, di bawah kendali sosok roh jahat biru kecil. Di dalam otaknya, ternyata mulai menyatu kembali sekali lagi. Cahaya merah di mata elektronik cyber guanyin bersinar terang. Seolah-olah dipicu amarah oleh provokasi serangga kecil ini. Dia langsung mengayunkan ribuan tangan mekanik miliknya, melancarkan serangan badai yang membabi buta ke arah monster mekanik yang baru mulai menyatu itu. Begitu tentakel mecha Koeng menyerang, langsung ditangkap oleh 3 atau 4 lengan guanyin, dan langsung dirobek. Sementara tembakan laser darinya menghantam perisai cahaya emas guanyin, bahkan tidak mampu menimbulkan riak sedikit pun. Para kali awakener kali di kejauhan menonton dengan penuh semangat, bersorak-sorai dengan gila. Akhirnya, sosok roh jahat kecil itu ketakutan dan menyadari bahwa sosok misterius di depannya ini adalah eksistensi yang sama sekali tidak bisa dia lawan. Dia mengendalikan sisa inti tubuhnya dan melesat, melarikan diri dengan panik ke arah kerajaan Hanleng tanpa menoleh lagi. Bagus, larilah. Itulah yang aku inginkan. Aku melihat pemandangan ini sambil menyeringai jahat. Pada saat yang sama, di dalam gedung pusat komando taktis kerajaan Hanleng, seorang anggota dewan berkata kepada bawahannya dengan sangat bangga, masalah di perbatasan kerajaan Long adalah bentuk kesetiaan terbaik yang kita persembahkan untuk kerajaan Yingjiang. Seolah-olah sudah melihat kembang api kemenangan. Hahaha. Namun, belum sempat tawa itu usai, ledakan dahsyat yang mampu meruntuhkan langit dan bumi terdengar. Seluruh gedung berguncang hebat. Wajah anggota dewan itu berubah drastis. Dia segera berlari keluar. Terlihat di sepanjang garis perbatasan negara mereka, sebuah bunga, teratai api pemusnah dunia yang sangat besar, sedang perlahan mekar. Anda telah membunuh mecha Koeng level 400. Mendapatkan 14.904.627 poin pengalaman. Selamat, level Anda naik menjadi level 130. Anda telah mencapai syarat level perubahan profesi. Harap segera menuju hall perubahan profesi untuk melakukan transisi profesi ketiga. Transisi ketiga. Mantap, hatiku merasa sangat puas. Sambil lalu, aku mengambil semua hasil jarahan di medan perang, dan diam-diam kembali ke markas belakang. Saat kembali ke perkemahan perbatasan, pertarungan sudah hampir berakhir. Setelah ancaman terbesar, si gurita mekanik dibereskan. Monster kecil yang tersisa bagi para petarung guild. Hanya seperti memotong sayur dan buah saja. Penanggung jawab guild mengumumkan dengan suara keras bahwa krisis perbatasan telah berakhir. Selamat, kalian semua telah lulus ujian masuk guild. Seketika itu juga, sorak-sorai yang menggelegar pecah di tempat itu. Bersorak, kelompok orang-orang berbakat ini sangat kegirangan. Wang Naichong dan yang lainnya sampai sekarang masih tidak percaya bahwa mereka benar-benar berhasil bergabung dengan guild paling top di dalam negeri. Terima kasih kepada Dewa Cyber Guanyin, mekanik misterius. Banyak orang bahkan mengarahkan rasa terima kasih yang tulus ke arah lokasi ledakan tadi. Dalam hati mereka tahu jelas, jika bukan karena mecha tingkat dewa itu yang menghajar si gurita mekanik, mereka mungkin sudah tewas di sini hari ini. Dan saat aku kembali ke tengah kerumunan, hampir semua tatapan mata tertuju pada tubuhku. Si wajah lebar yang pertama kali menyerbu ke depan, menepuk pundakku, "Kakak Yi, akhirnya kau kembali juga." Kami semua sangat khawatir. Setelah melewati pertempuran hidup dan mati, terutama setelah mengetahui kejadian heroik saat aku demi melindungi Jiang Linglong pergi sendirian untuk memancing penembak jitu lawan. Sikap para tuan dan nona muda ini terhadapku berubah 180 derajat. Satu persatu mendekat dengan ramah untuk menjilatku. Tidak apa-apa, yang penting monsternya sudah beres. Aku tersenyum dan tidak banyak menjelaskan. Namun melihat reaksi orang-orang ini, aku juga diam-diam merasa lega. Sekarang, aku akhirnya bisa menggunakan sumber daya guild secara sah untuk menjalankan misi perubahan profesi. Nantinya, saat kali farming dungeon kali untuk mendapatkan kali equipment asteris, masih ada tambahan bonus dari kali buff kali guild. Sungguh nikmat. Dan tepat saat semua orang sedang sibuk mengobrol, Jiang Linglong datang mendekat. Dia menggigit bibir bawahnya. Wajah cantiknya sedikit memerah, menatapku dengan tatapan yang rumit. "Kakak I, ikut aku sebentar." Dia memanggilku ke sudut sendirian, telinganya memerah dan matanya melirik gelisah menatapku. Sementara itu di pintu tenda, sekelompok orang yang suka bergosip berdesakan, mata mereka hampir melotot keluar. Jiang Linglong menarik napas dalam-dalam, dan dengan nada dingin seperti sedang urusan resmi berkata, "Aku sarankan, jangan buang-buang pikiran padaku. Bakat bertarungmu sangat kuat, tapi jika kau menghabiskan waktu untuk urusan asmara, masa depanmu akan hancur. Kau mengerti?" Orang-orang yang mengintip seketika menjadi gempar. "Kasihan sekali Kakak I. Benih cinta yang baru tumbuh langsung disiram air es. Apa yang kau bayangkan?" Aku mengerutkan kening dengan wajah penuh tanda tanya. "Kau masih ingin pura-pura bodoh?" Alis Jiang Linglong semakin berkerut rapat. "Meskipun aku sangat berterima kasih kau menyelamatkanku, tapi sebelum dia selesai bicara, aku tiba-tiba tersadar. Bukan begitu kawan, kau salah paham." Aku menjelaskan sambil tertawa geli. Dalam hatiku, aku selalu menghormatimu seperti bibiku sendiri. Jiang Linglong terkejut dan mundur selangkah. Tatapan matanya kepadaku mulai berubah. "Kamu bahkan menyukai bibimu sendiri?" Aku menyerah. Apa pemahaman membaca gadis ini diajarkan oleh guru olahraga?
Maksudku, wajahmu mirip sekali dengan bibiku. Alasanku menolongmu sebelumnya. Semuanya adalah karena alasan itu. Kalau tidak percaya, lihat saja fotonya. Aku mengeluarkan ponselku, bersiap membuktikan ketidakbersalahanku. Dan Jiang Linglong, setelah mendengar penjelasanku, terpaku diam. Seketika, rasa malu dan geram yang tak terlukiskan melonjak dari ujung kaki hingga ke kepala. Maaf, aku yang terlalu percaya diri. Semua salahku. Jangan katakan apa-apa lagi. Dia bahkan tidak mau melihat ponselku. Dengan malu dia berbalik dan terbang pergi menjadi seberkas cahaya. Lihat fotonya dulu dong. Hanya menyisakan aku yang memegang ponsel, kebingungan di tengah embusan angin. Setelah itu, kami para pendatang baru. Semuanya mendapatkan lencana identitas resmi serikat. Namun, aku tidak menetap lama. Aku langsung menuju aula pergantian kelas. Bersiap memulai misi pergantian kelas ketiga, job 3. Begitu aku menempelkan tangan ke prasasti pergantian kelas, misi tersebut pun muncul. Misi pergantian kelas. Misi 1. Peningkatan keberuntungan negara. Selesaikan menara malapetaka. Bunuh binatang bencana di lantai tertinggi. Misi 2. Membimbing pendatang baru. Bawa satu pemain level rendah. Setidaknya mencapai peringkat gold. Sial, misi pergantian kelas ketiga ini begitu cepat dikaitkan dengan nasib negara. Perlu diketahui bahwa membunuh binatang bencana untuk meningkatkan nasib negara dapat memberikan kemakmuran dan cuaca yang baik bagi negara. Sama seperti monster Nian yang muncul saat tahun baru di negara naga. Itu adalah sejenis binatang bencana khusus. Mengenai membimbing pendatang baru, aku sama sekali tidak ambil pusing. Bantai monster dulu baru bicara. Aku menjual semua peralatan yang aku dapatkan sebelumnya. Dan langsung memakai satu set perlengkapan legendaris level 130. Serta sebuah shotgun neraka dengan peluru tak terbatas. Saldo akunku langsung melonjak hingga 1,8 miliar. Lalu dengan santai, dari pohon keterampilan, skill tree. Aku mengaktifkan sebuah efek pasif bawaan. Kebangkitan supernova, ledakan nuklir pasif, granat tak terbatas. Tanganmu dapat memadatkan berbagai elemen teknologi. Kekuatannya meningkat secara otomatis seiring dengan levelmu. Saat melepaskan skill kebangkitan, akan melemparkan granat ledakan nuklir supernova. Memicu ledakan kiamat yang dahsyat. Ledakan nuklir supernova. Meskipun tidak bisa menghasilkan kekuatan ledakan planet yang sebenarnya, tapi cukup untuk menciptakan badai yang melampaui ledakan Tunguska. Saat ini, aku merasa seperti gudang senjata manusia. Memiliki skill pasif. Memang terasa luar biasa. Selanjutnya, dengan perasaan puas, aku berteleportasi ke kota. Di mana menara malapetaka berada. Di sisi lain, di dalam kompleks perumahan Longqiong, Jiang Xiyue sedang bermalas-malasan di sofa. Sambil makan kuaci dan melihat tren pencarian panas. 100 kemenangan beruntun, akulah sang raja. Seluruh internet memohon kontak ahli tak tertandingi. Munculnya kelas kuat yang setara dengan kartu kemenangan jenius. Satu lagi pemain tingkat sejarah akan segera lahir. Penampakan Cyber Guanyin di kota Beju Tian. Dunia dalam penglihatanku seketika melambat 100 kali lipat. Sekali serangan kiamat tak tertandingi. Nama ide norak seperti ini. Selain keponakan besarku itu, tidak ada orang lain yang akan memakainya. Jiang Xiyue mencibir, tapi hatinya tenang tanpa gejolak. Lagi pula, silsilah bocah ini tidaklah sembarangan. Kakeknya, Xuan Gongjing, memiliki kelas dewa bintang abadi. Levelnya setinggi 950. Dia bisa dengan mudah memanggil bintang raksasa merah yang lebih besar dari matahari untuk dijadikan senjata. Kakek dari pihak ibunya, Jiang Wanyao, adalah leluhur cyber. Levelnya juga mencapai 950. Dia bisa merangkai inti mekanik di luar angkasa untuk dijadikan kelereng. Ayah dan ibunya adalah anak tertua dari dua keluarga besar. Asalkan keberuntungan bocah ini tidak terlalu buruk, hingga menjadi orang yang tidak berguna. Mana mungkin kelasnya bisa lemah? Hanya saja, misi aktivasi ini, apakah perlu memakan waktu sampai 5 tahun? Ikan asin saja sudah hampir berjamur. Dan tepat pada saat itu, alat komunikasi Jiang Xiyue berbunyi. Itu adalah telepon dari Wakil Ketua Serikat Kota Mekanik. Xiyue, sudah lihat beritanya? Pemilik Mechanical Ascension telah muncul. Di seberang telepon, suara Wakil Ketua bergetar karena bersemangat. Kekuatan tingkat atas seperti mereka selalu menyelidiki. Apa sebenarnya asal-usul game yang menyatu dengan bumi ini? Berdasarkan fragmen catatan sejarah yang mereka dapatkan, mereka tahu, dunia ini memiliki kelas tingkat dewa yang berubah di setiap versi. Setiap era memiliki dewanya sendiri. Sebelumnya, dunia telah melewati era orang suci surgawi, era pemulihan, dan era kutukan segala makhluk. Dan sekarang, giliran jawaban dari versi terbaru ini. Mechanical Ascension. Kelas tingkat dewa ini sangat berkaitan erat dengan kelas senjata api dan mekanik. Tenang saja, aku akan memeriksanya, ucap Jiang Xiyue dengan tenang. Padahal dalam hatinya dia sudah yakin 99%. Bagaimana dengan anak itu? Apakah dia sudah berganti kelas? Wakil ketua bertanya lagi. Sudahlah, cukup. Setelah mengatakannya, Jiang Xiyue langsung menutup komunikasi. Keluarga kakak, iparnya punya 800 siasat tersembunyi. Urusan Xiao Geng lebih baik tidak diberitahukan kepada mereka dulu. Namun dia sudah bisa memastikan bahwa apa yang disebut Mechanical Ascension itu adalah keponakan besarnya sendiri yang suka mengalihkan pembicaraan itu. Dia mengambil tabletnya dan sebuah notifikasi baru muncul. Ledakan dahsyat terjadi di perbatasan negeri Hanleng. Diduga dilakukan oleh Cyber Guanyin. Kota mekanik bertanggung jawab menjaga kotamu. Misi tersulit untuk masuk serikat adalah pergi ke sana. Monster ini, jangan-jangan juga ulah bocah itu? Sepertinya, aku harus pergi ke cabang kota mekanik terdekat. Aku tidak percaya, jika aku menggunakan hak akses level S, aku tidak akan bisa melacak kemana saja bocah itu pergi. Pada saat yang sama, di Menara Malapetaka, ibu kota ungu. Menara raksasa setinggi 1000 meter ini menjulang menembus awan.
Ini adalah tempat idaman bagi banyak pemain. Tapi sekarang, ini adalah ladang perburuan baruku. Begitu menginjakkan kaki di lantai pertama, pupil mataku mengecil. Tempat ini ternyata adalah hutan belantara yang sangat luas. Monster-monster yang padat seperti gelombang pasang, tak berujung sejauh mata memandang. Banyak tim bentukan para pemain sedang berjuang keras di tengah lautan monster ini. Cahaya dari berbagai skill dan suara ledakan saling jalin menjalin. Namun aku tidak tertarik pada monster krocol level 60 ini. Bahkan aku malas menggunakan pistolku. Aku langsung mengaktifkan bullet time. Bola-bola api yang melesat, tusukan es dan aura pedang yang padat. Saat ini, tampak seperti bunga dandelion yang bergerak lambat. Lalu aku mengaktifkan quantum trapping. Sosokku bergerak lincah di tengah risiko ledakan. Meluncur di tanah menghindari aura pedang. Melompat di udara menghindari sihir. Setiap gerakan tepat berada di ambang antara hidup dan mati, namun tetap stabil dan tenang. Sial, teknik gerakan apa itu? Skill, 10.000 panah yang aku lepaskan. Dia bisa menembusnya tanpa luka. Di tengah ribuan serangan pedang. Apa dia masih manusia? Di tengah tatapan yang sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata, aku bergerak, seolah tidak ada rintangan, berubah menjadi kilat hitam, melesat seperti roket menuju lantai yang lebih tinggi. Lantai 1, lantai 2, terus hingga lantai 49. Tim-tim yang sedang berjuang keras di bawah hanya melihat sebuah bayangan hitam yang bus menghilang di ujung pandangan mereka. Saat mencapai lantai 50, monster di sini berubah menjadi monster elit yang tangguh. Aku baru saja akan lanjut menerjang, tapi terhenti oleh sebuah teriakan yang mendesak. Seorang pencuri, thief, sedang dikejar oleh seorang satria naga yang mengendarai naga hijau bersayap ganda. Kesatria itu tertawa mengejek. Menjadi umpan pun butuh kualifikasi. Bisa dilirik oleh serikat, Guangzi, kami adalah keberuntungan besar bagimu. Aku sebenarnya tidak ingin ikut campur, tapi kesatria naga itu malah memanggilku. Hei, penembak itu! Karena kamu juga datang untuk menembus menara. Karena kita bertemu, ayo kerjasama saja. Sekadar informasi, kamu tidak punya kesempatan untuk menolak loh. Di belakangnya, 4 rekannya tiba pada saat yang sama, mengepungku dari segala sisi. Aku mendengar itu dan tertawa. Oh, kalian punya teman lain juga ya? Lagi pula, prinsip hidupku selalu, jika harus bertarung, maka harus bantai sekalian semuanya. Aku segera setuju dengan lugas. Tentu, ayo pergi. Ternyata kamu cukup tahu diri juga ya. 5 orang dari serikat Guangzi melihatku begitu patuh. Semuanya tertawa terbahak-bahak dengan puas. Di tengah perjalanan, pencuri yang tertangkap itu merendahkan suaranya dan berkata kepadaku, Kak, kita semua akan dijadikan umpan peluru untuk membuka jalan bagi orang lain. Bagaimana bisa kamu masih begitu tenang? Aku hanya menunjukkan senyum ramah yang mematikan. Siapa yang jadi umpan peluru dan siapa yang jadi pemburu? Sekarang ini masih belum pasti. Begitulah. Mereka terus memaksa orang ikut hingga ke lantai 55. Pasukan utama 100 orang dari Guild Guangji sudah lama menunggu di sini. Pria besar bertato kalajengking yang menjadi pemimpinnya melihat anak buahnya menangkap sekelompok besar orang, langsung berteriak dengan penuh semangat, majulah! Semuanya, maju ke posisi paling depan. Semua drop item yang jatuh adalah milik guild, siapa yang mundur akan langsung dieksekusi. Di bawah paksaan itu, para umpan peluru hanya bisa menghadapi monster dengan terpaksa. Namun, aku tiba-tiba melesat keluar. Pistol ganda Hellfire modern di tanganku, menyemburkan api kematian. Dengan mengandalkan 1% peluang instant kill, aku seperti macan masuk ke tengah kawanan domba, seketika menyapu bersih area luas, yang berisi monster elit. Lalu dengan cepat, aku menyapu semua item yang jatuh ke dalam tas penyimpananku. Orang-orang dari Guild Guangji seketika tercengang. Sedangkan aku, tanpa menoleh, langsung menyerbu ke area berikutnya. Sambil melemparkan ejekan. Kalian menginginkan perlengkapan ini? Ikutilah aku dan makanlah debu. Pria bertato kalajengking itu marah besar. Segera mengeluarkan perintah pembunuhan. Habisi dia untukku. Maka dimulailah sebuah pengejaran yang konyol. Aku di depan terus membantai monster dan memungut harta, sambil terus menggunakan granat tanpa batas. Sesekali melemparkan granat es ke belakang, atau granat elektromagnetik. Pasukan 100 orang dari Guild Guangji terus berteriak murka di belakang, mengejar dengan ketat tanpa henti. Namun bahkan menyentuh ujung bajuku pun mereka tidak bisa. Para umpan peluru yang telah bebas itu, mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dan menyebarkan berita heboh bahwa, ada seorang pria perkasa yang sedang menarik seluruh agro Guild Guangji, sambil menerjang menuju puncak menara. Dalam sekejap, aku sudah membawa gerombolan orang bodoh ini, menerjang dari lantai 60 hingga ke lantai 98. Bocah itu, apakah dia benar-benar baru di tahap transisi kedua? Orang-orang Guild Guangji semakin terkejut saat mengejar. Mereka menyadari bahwa semua monster di sepanjang jalan, ternyata telah disapu bersih olehku sendirian. Hanya dalam belasan detik. Saat tiba di lantai 99, aku tiba-tiba berhenti di sudut, dan di hadapanku, muncullah monster raksasa setinggi 500 meter. Seluruh tubuhnya dililit petir. Monster bencana Queen dengan level setinggi 130. Ia menggunakan matanya yang besar dan berbisa untuk menatapku dengan tajam. Tak lama kemudian, orang-orang Guild Guangji juga tiba. Sambil terengah-engah, mereka menyeringai, lari saja sana. Kenapa tidak lari lagi? Kebetulan sekali, kamu maju dulu untuk menguras stamina monster itu. Mereka merencanakan satu langkah untuk mencapai dua tujuan, mengepungku dan monster itu secara bersamaan. Apa yang kalian pikirkan? Aku sudah menunggu kalian cukup lama. Mode kuantum seketika diaktifkan. Tubuhku berubah menjadi semi-transparan. Di bawah tatapan ngeri semua orang, aku perlahan mengangkat tangan. Ledakan inti supernova. Sebuah inti panas yang menyerupai matahari miniatur, muncul begitu saja di tanganku.
Cahaya dan panas yang dipancarkannya membuat seluruh ruang di puncak menara mulai terdistorsi. Monster Quinio secara naluriah merasakan bahaya dan mulai mengaum dengan gelisah. Sedangkan para anggota Guild Kuangji, senyum di wajah mereka benar-benar membeku, digantikan oleh kengerian yang tak berujung. Aku melemparkan inti matahari di tanganku dengan santai. 1, 2, 3 detik berikutnya, seluruh menara bencana ditelan oleh cahaya yang tak berujung. Sedangkan di luar menara, para player yang secara tidak langsung kuselamatkan sedang berdiskusi bagaimana cara menerobos masuk untuk menyelamatkanku. Paman, tunggu dulu. Jika kalian melihat penembak berbaju hitam, jangan serang dia. Dia adalah penyelamat nyawaku. Seorang gadis gemuk masih berdoa dengan khidmat. Asalkan kakak berbaju hitam itu bisa keluar dengan selamat, aku akan menikah dengannya. Tiba-tiba, menara bencana setinggi 1000 meter itu seketika berubah menjadi merah. Seperti besi panas yang hancur berkeping-keping. Awan jamur membumbung tinggi ke angkasa. Gelombang kejut meratakan area radius 10 mil. Menara bencana telah meledak. Semua orang ketakutan melihat pemandangan yang menyerupai kiamat ini. Gadis gemuk itu langsung histeris, menangis terseduh-seduh. Tidak, kakak penembak berbaju hitamku. Sedangkan saat ini di pusat ledakan, aku menonaktifkan mode kuantumku. Dengan santai, memungut perlengkapan pelangi tanpa batasan level dari monster itu. Bersiul dan pergi dengan gaya tanpa menoleh ke belakang. Sesaat kemudian, langit menurunkan hujan rintik yang membawa berkah. Belasan pelangi membentang di cakrawala. Itu adalah simbol bahwa monster bencana telah dimusnahkan dan keberuntungan negara telah meningkat. Orang-orang bersorak karena berhasil selamat dari maut. Pada saat yang sama, juga memberikan penghormatan paling tulus bagi pahlawan tanpa nama yang gugur dalam ledakan tersebut. Hal ini membuatku, yang sedang dalam perjalanan kembali ke kota Jiangchuan, tiba-tiba bersin tanpa alasan. Tidak mungkin. Dengan fisikku saat ini, bagaimana bisa aku masuk angin? Lupakan saja perlengkapan tanpa batasan level ini. Harus segera kupakai dulu. Aku mengeluarkan sebuah cincin hijau zamrud dari gelang penyimpananku. Di atasnya terukir pola Quinio bertanduk 1. Cincin monster bencana, Quinio. Kualitas, bencana. Efek, pemulihan mental meningkat 100%. Sial, kecepatan pemulihan mental langsung berlipat ganda. Aku langsung memakainya. Setelah transisi ketiga nanti, batas maksimal kekuatan mental akan melonjak. Ditambah dengan cincin ini, aku memperkirakan saat itu, aku bisa segera menggunakan skill awakening dengan bebas. Itulah baru namanya mode tak terkalahkan yang sesungguhnya. Ding! Poin guild Anda telah selesai dihitung. Anda mendapatkan 120.000 poin guild. Berita baik datang bertubi-tubi. Tepat saat aku hendak membuka mall guild. Untuk melihat barang bagus apa yang bisa kutukar, wali kelas Qin Kexin meneleponku. Halo, Yi Geng. Jam 4 sore ada reuni teman sekelas di Hotel Xinhui. Jangan sampai lupa ya. Oke, sampai jumpa nanti. Aku menutup telepon sambil tersenyum. Jika dihitung-hitung, memang sudah bertahun-tahun tidak bertemu teman-teman konyol itu. Masih ada 2 jam sebelum pertemuan, aku bisa sekalian melihat-lihat mall guild. Kemudian, aku langsung terpikat pada sebuah barang seharga 1 miliar poin. Pedang abu-abu kuno dengan kualitas suci. Efeknya juga melipat gandakan pemulihan mental. Tapi harganya 1 miliar poin, harga yang benar-benar tidak terjangkau. Aku beralih melihat barang lainnya. Sebuah kalung tingkat legendaris yang dapat meningkatkan kecepatan pemulihan mental sebesar 60%. Eternal Blue. Tapi ini pun membutuhkan 5 juta poin guild. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak poin. Segera aku membuka daftar cara mendapatkan poin. Sebuah opsi membuat mataku berbinar. Perang tim guild medan perang 10.000 ras. Penjelasan. Semua peserta akan dikirim ke medan perang 10.000 ras. Sumber daya medan perang sangat melimpah. Setiap guild dapat membangun tambang untuk mengumpulkan kristal ungu, guna menempa koin ungu sebagai sumber dana utama guild. Tambang mungkin diserang oleh monster, atau direbut oleh guild lain. Membunuh monster atau mengusir anggota guild musuh, akan memberikan poin guild berdasarkan kekuatan target. Anggota guild tidak akan benar-benar mati. Jika menerima kerusakan fatal, akan dipaksa teleportasi keluar medan perang. Dan tidak dapat masuk kembali selama 7 hari. Bukankah ini cara mencari poin? Yang memang dibuat khusus untukku? Setelah itu, tanpa ragu aku langsung masuk ke sana. Sedang memasuki medan perang 10.000 ras. Mendeteksi kam nomor 7 dari Mechanical City. Sedang menerima serangan dari guild lain. Sangat membutuhkan bantuan. Saat ini aku sedang diteleportasi. Apa yang terjadi? Aku bahkan belum masuk, tapi markas sudah diserang. Bahkan sebelum aku sempat tersadar, aku sudah dikirim ke medan perang yang dipenuhi teriakan pembantaian. Aku melirik ke arah sekeliling. Menyadari bahwa pihak penyerang adalah guild papan atas lainnya. Anggota dari Magic Index Society, perkumpulan kitab sihir terlarang. 3 guild papan atas di negara naga. Masing-masing adalah Mechanical City, Aliansi Pokong level 5, dan Magic Index Society. Mereka mewakili puncak dari 3 aliran utama. Teknologi, kultivasi fisik, dan kultivasi sihir. Di antara mereka terjalin rantai penghinaan yang sempurna. Pengguna teknologi meremehkan si tukang bola api, karena dianggap terlalu kuno. Si tukang bola api meremehkan si otot kawat, karena dianggap terlalu kasar. Sedangkan si otot kawat meremehkan pengguna mekanik, karena dianggap sebagai jalan sesat. Biasanya di dalam negeri mereka masih bersikap sopan, tapi begitu sampai di medan perang 10.000 ras ini, ketiga guild ini benar-benar berubah menjadi anjing gila. Demi memperebutkan sumber daya, setiap hari mereka saling bantai. Satu lagi orang dari Mechanical City yang terpental ke sini. Bencana bagi kalian.
Seorang penyihir mengangkat tangannya dan melepaskan rentetan peluru cahaya sihir. Asteris bullet time asteris. Aku memiringkan kepala dan mengelak. Dengan mudah menghindari semua serangan. Bagaimana mungkin? Mata kelima penyihir itu hampir melompat keluar. Lihat saat aku mencabut pistol ganda Hellfire. Asteris asteris. Kelima orang itu seketika hancur berkeping-keping menjadi partikel cahaya. Anda telah melenyapkan anggota Elite Magic Index Society. Mendapatkan 8.000 poin peringkat. Sementara itu, di dunia bawah tanah kota Nanshan. Di dalam ruang rapat yang dijaga ketat. Lebih dari 30 agen rahasia dari Aliansi Barat sedang mengadakan pertemuan rahasia. Semuanya. Pakar misterius yang baru-baru ini muncul di negara naga. Kemungkinan besar adalah orang yang kita cari. Pemilik kekuatan, Mechanical Ascension. Tapi siapa sebenarnya targetnya? Sampai sekarang kita masih belum jelas. Aku sudah meminta asistenku untuk menganalisisnya. Asisten yang berprofesi sebagai detektif itu merangkum semua kejadian besar tentangku dan menayangkannya. Ledakan nuklir di gunung berapi api hitam. Kemenangan 100 kali beruntun di arena. Cyber Guanyin di hutan penyihir. Semua kejadian ini berkaitan dengan seorang penembak. Terlebih lagi, Cyber Guanyin muncul 2 kali. Dan keduanya berkaitan dengan Guild Mechanical City. Jadi, target kita, kemungkinan besar adalah anggota baru dari Mechanical City. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Sekarang aku meminta kalian untuk mengumpulkan semua kekuatan rahasia di negara naga. Begitu target dikonfirmasi, segera lakukan pembunuhan. Kali ini kita mengumpulkan ratusan ahli. Di antaranya ada pembunuh kuat tingkat transisi ke-8. Kita pasti bisa menghabisinya. Bahkan jika Yesus datang pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Seluruh anggota di ruang rapat menunjukkan senyum jahat, tanpa tahu bahwa yang ingin mereka bunuh adalah sosok dewa yang berjalan di muka bumi. Gambar kembali ke medan perang 10.000 ras. Setelah aku dengan mudah menghabisi tim 5 orang itu, aku mulai berkeliling di medan perang, mencari ATM poin berikutnya. Di sisi lain, ada belasan penyihir yang berdiri bersama, merapalkan mantra secara berulang. Bukankah kalian meremehkan kami para penyihir? Rasakan hebatnya teknik badai batuan komet. Belasan meteor yang terbakar jatuh dari langit, menghantam garis pertahanan Mechanical City hingga menjadi lautan api. Kalian semua pergi lindungi tambang. Aku akan pergi menghabisi kelompok penyulut kembang api itu. Jiang Linglong menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya memancarkan cahaya suci. Memegang pedang emas raksasa, sebuah tebasan salib raksasa pun meluncur. Tetapi belasan penyihir itu tidak panik sama sekali. Mereka secara kolektif membentangkan penghalang suci berbentuk kubah. Ternyata tebasan salib itu terpantul kembali dengan sempurna. Jiang Linglong terlempar hingga aliran energinya bergejolak. Berakhir sudah, gadis cantik. Para penyihir menyeringai bersiap mengeluarkan jurus pamungkas lagi. Tepat pada saat itu, aku turun dari langit seperti dewa kematian. Hellfire memuntahkan ratusan peluru penghancur pertahanan. Dan penghalang suci yang mereka banggakan itu, di hadapanku terasa rapuh, seperti plastik pembungkus makanan. Seketika robek berkeping-keping. Belasan penyihir itu, bahkan belum sempat melihat wajahku, sudah dikirim pulang ke markas oleh daya tembak yang ganas. Setelah aku menyelesaikan masalah ini, tekanan pada kubu Mechanical City langsung berkurang drastis. Bisakah kamu pindah tempat saja? Kamu di sini membuatku tidak bisa beraksi dengan bebas. Jiang Linglong terbang ke sampingku, sambil memegangi dahi. Setiap kali dia ingat kesalahpahaman sebelumnya, dia merasa sangat malu hingga ingin mengubur diri. Tidak usah berlebihan begitu. Baru saja aku ingin mengatakan sesuatu, terdengar suara makian dari kejauhan. Apakah kalian para anjing rendah ini terlalu sombong? Berani-beraninya mengobrol di depan kami. Kalian masih berani bicara padaku? Alih-alih menyerang diam-diam kalian malah mengeluh. Apa otak kalian bermasalah? Jalan pikiran orang ini memang sangat jernih. Aku ini berniat baik mengingatkanmu. Aku mengedipkan mata dengan tulus. Kebetulan sekali aku juga mengingatkanmu bahwa aku bisa menyerang diam-diam. Kemarahan dimulai. Sambil merapal api, aku langsung mengangkat pistol dan asteris headshot, asteris. Ingatlah, di luar 7 langkah, pistol itu cepat. Di dalam 7 langkah, pistol itu cepat dan akurat. Bahkan jika di medan perang 10.000, ras tidak akan benar-benar mati, kenapa kalian malah mengobrol aneh denganku? Sisa penyihir lainnya kolektif emosi. Orang ini benar-benar ahli dalam merusak mental lawan. Karena ada aku di sini kamu merasa canggung. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Bajingan berhenti. Bukankah kamu bilang menganggapku sebagai bibimu? Begitukah cara kamu memperlakukan bibimu? Bibiku itu juga sering menjebakku begini. Begitu melihatmu, aku langsung teringat padanya. Jiang Linglong benar-benar terdiam. Apakah tradisi keluargamu memang suka menjebak? Saat kami sedang tarik-menarik bicara, pasukan besar Magic Index Society tiba. Mereka meluncurkan kembang api sinyal untuk memanggil bantuan. Penyihir di seluruh medan perang mulai datang seperti kawanan belalang. Lihat apa yang kamu perbuat. Berhasil meningkatkan intensitas pertempuran di area ini. Bukankah bagus ada tantangan? Sudah tertahan 5 tahun. Pas sekali untuk olahraga. Begitu kata-kata itu selesai, sihir es raksasa, penghalang hutan, tornado berdarah, berbagai sihir area luas menutupi langit. Seluruh medan perang menjadi kacau balau. Kubu Mechanical City juga memanggil Big Wind Tower, Magnetic Storm Tower, bahkan menerjunkan tank-tank. Sedangkan aku seperti hantu di medan perang, sesekali menembak dari belakang, memanen nyawa dan poin. Tepat pada saat itu, area selatan juga menyalakan kembang api, minta bantuan. Aku harus pergi ke sana membantu, jaga dirimu baik-baik. Jiang Linglong memanggil tunggangannya, Singa Emas. Sebelum pergi dia dengan gengsi berkata, kamu sudah membantuku 2 kali, nanti aku akan melindungimu 2 kali. Aku hanya bergumam pelan mengejek. Kamu melindungiku, asetmu saja tidak cukup besar, mengacu pada kemampuannya, levelnya.
Saat ini pertempuran di medan perang 10.000 ras masih berlanjut. Berbagai skill warna-warni saling beradu. Setelah Jiang Linglong pergi, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Segera mencari petugas komando, dan menanyakan lokasi markas. Nomor 10, milik Magic Index Society. Saudara, kamu mau kemana? Menyerang musuh untuk menyelamatkan kawan, Wei Juzhao. Belum selesai bicara, aku sudah menghilang menjadi bayangan. Berlari dengan kecepatan penuh menuju markas besar musuh, yang berjarak 50 km. Karena mereka suka memanggil orang, maka aku akan ratakan rumah mereka. Untuk itu, aku memutuskan memberikan kehormatan penuh pada para penyihir itu, dengan mempelajari skill awakening yang baru. Anda menghabiskan 500 juta koin ungu. Berhasil menguasai skill awakening baru. Mecha Tathagata. Dapat memanggil mecha raksasa di lokasi manapun. Bos ini memiliki skill tipe penyegelan. Ukuran tubuh dapat diperbesar 10 kali lipat. Dan dapat meledakkan energi pamungkas di dalam tubuhnya. Hebat sekali. Ini bahkan lebih ganas dari Cyber Guanyin. Aku benar-benar sangat menyukai skill awakening tipe mecha seperti ini. Mengetuk muyu elektronik, menyembah Cyber Guanyin, melihat mecha Tathagata, menebas pahala kuantum. Tak lama kemudian, aku tiba di markas nomor 10 Magic Index Society. Mengaktifkan Eye of Apocalypse, mata kiamat. Menemukan bahwa tempat ini benar-benar benteng yang tak tertembus. Bagian luarnya diselimuti oleh 49 lapis. Berbagai lapisan penghalang pelindung berwarna-warni. Di dalam kampung dipenuhi oleh para ahli. Bahkan ada beberapa orang. Archmage tanpa J, transisi, level 400 ke atas yang berjaga. Sepertinya tempurung kura-kura ini cukup keras. Aku menyeringai, kalau begitu akan kuberi kalian kejutan besar. Saat ini, di dalam kamp nomor 10 Magic Index Society. Beberapa penyihir yang bertugas sedang santai mendiskusikan situasi pertempuran di garis depan. Kata-kata mereka penuh dengan penghinaan terhadap para anjing mekanik, serta rasa percaya diri akan kemenangan. Menurut pandangan mereka, memanfaatkan momen saat pasukan utama Machine City menyerang para barbar, mencuri markas mereka, adalah rencana yang benar-benar sempurna. Tenang saja, kali ini semua ahli kita dikerahkan. Merebut 2 tambang mereka bukanlah masalah sama sekali. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan dari dalam kamp. Semuanya lihat ke langit, benda apa itu di atas sana? Sial, apakah aku sudah mati dan pergi ke surga? Kenapa aku melihat Buddha di langit? Sial, ada yang tidak beres. Kenapa Buddha mecha ini terlihat semakin besar? Bukan Budanya yang semakin besar, tapi Buddha itu akan menimpa kita. Seluruh penyihir yang menjaga kamp serentak mendongakkan kepala mereka. Terlihat sosok Buddha logam setinggi gunung, sedang jatuh dengan kecepatan tinggi. Bayangan raksasa yang ditimbulkannya menyelimuti seluruh area, membawa keputusasaan yang tak tertandingi. Sedangkan aku hanya duduk santai sejauh 50 km. Memberikan perintah terakhir pada mecha Tathagata, jatuh. Lalu meledak diri. Saat mencapai ketinggian 500 meter dari kamp, inti energi meledak dengan dahsyat. Ke-49 lapis penghalang sihir yang tak tertembus itu, di hadapan cahaya yang seperti ledakan bintang, menjadi rapuh seperti kaca kristal, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ledakan yang mengejutkan dunia menghancurkan segalanya. Menelan seluruh isi di dalam kamp ini, Anda telah memusnahkan perwira tinggi Magic Society. Mendapatkan 100.000 poin kontribusi. Memusnahkan Elder Arcane Magic Index Society. Mendapatkan 500.000 poin kontribusi. Pada saat yang sama, di medan perang yang lain, para penyihir Magic Index Society sedang berteriak sombong. Tiba-tiba melihat ke arah markas besar mereka di kejauhan. Muncul kembang api raksasa yang tak tertandingi. Berbentuk seperti teratai api. Segera setelah itu, di panel status semua orang, muncul peringatan berwarna merah darah. Peringatan, kamp nomor 10 Magic Index Society telah dihancurkan. Bencana besar akan segera muncul. Aku baru saja berbalik sebentar. Rumahku sudah hilang, sedangkan anggota Machine City, bahkan lebih bingung daripada musuh mereka. Apakah ini karya besar dari seorang seniman ledakan? Aku melihat ledakan di kejauhan. Menghela napas panjang. Benar saja, mecha adalah romansa terakhir bagi pria. Segera setelah itu, aku berteleportasi keluar dari medan perang. Mulai memeriksa perolehan dari perjalanan ini. Poin kontribusi guild, 63 juta. Satu skill menghasilkan puluhan juta poin. Jika ini dilakukan beberapa kali lagi, bukankah aku akan langsung melejit? Kemudian aku menggunakan 5 juta poin untuk menukar kalung tingkat legendaris Eternal Blue. Tepat pada saat itu, ketua kelas Kim Kesin menelpon lagi, mengingatkanku bahwa reuni teman sekelas tinggal 10 menit lagi. Tenang saja, aku akan segera sampai. Setelah menutup telepon, tiba-tiba merasa plot untuk pamer dan memberi pelajaran seperti ini. Masa tidak ada hewan tunggangan? Segera membuka toko guild. Langsung menghabiskan 10 juta poin. Membeli gulungan kontrak singa emas, yang modelnya sama dengan milik Jiang Linglong. Keluarlah, biarkan aku melihatmu. Aku memberi nama panggilan asal untuk singa itu. Lalu merobek gulungannya. Seekor singa emas jantan setinggi 5 meter muncul dengan gagah. Ia mengeluarkan raungan bangga dari tenggorokannya. Jelas ia sangat tidak puas dengan nama Dahuang, si kuning. Tapi ketika ia merasakan aura penghinaan yang tak terduga dari tubuhku, ia langsung ciut seketika. Langsung berbaring di tanah dan menunjukkan perutnya sebagai tanda tunduk. Aku mengendarai singa emas melintasi langit, meninggalkan jejak cahaya yang mempesona, menjadi sosok paling mencolok di atas langit kota. Di bawah sana, tak terhitung warga yang menatap dengan iri. Apa itu Lamborghini? Ferrari? Di hadapan tunggangan hewan suci ini, mereka benar-benar lemah. Tak lama kemudian, aku sampai di depan Hotel Xinghui. Resepsionis di depan pintu awalnya terkejut. Lalu matanya berbinar penuh kekaguman. Manajer lobi pun segera menyambutku. Aku menyimpan tungganganku dan berkata santai.
Reuni teman lama, ruangannya adalah VIP 666. Dan manajer lobi. Memperhatikan lencana identitas di dadaku. Sikapnya seketika menjadi sangat hormat. Membungkukkan badannya hingga 90 derajat. Silahkan Anda ke VIP 999. Semua konsumsi gratis. Tidak perlu repot-repot begitu. Ruangan yang lama saja sudah cukup. Pantas saja semua orang berebut ingin masuk ke guild papan atas. Fasilitas istimewa kemanapun pergi ini. Memang terasa sangat menyenangkan. Aku diantar secara pribadi oleh manajer ke pintu ruangan VIP 666. Begitu pintu dibuka, kegaduhan di dalam tiba-tiba berhenti. Adik kelas sudah datang. Cepat duduk di sebelah kakak kelas ini. Aku sangat merindukanmu Yigeng. Cepat kemari ke sisi kakak kelas cantik ini. Teman-teman yang hadir menggoda dengan candaan. Lagi pula, aku sudah tertinggal kelas selama 5 tahun. Aku sudah terbiasa dengan candaan mereka seperti ini. Karena kalian bilang begitu. Maka aku harus menemani guru Qin. Aku tersenyum. Lalu duduk di samping Qin Kexin. Bagus ya. Sekarang kamu semakin pintar menggoda gurumu. Tepat pada saat itu, terdengar sebuah suara yang tidak menyenangkan. Haha, suasana harmonis reuni teman sekelas ini tiba-tiba terinterupsi oleh sebuah suara. Haha, tidak naik kelas 5 tahun masih punya muka buat bercanda. Dia ternyata adalah mantan pacarku, Liu Ruyan. Suasana di tempat itu seketika menjadi agak canggung. Semua orang tahu, setelah Liu Ruyan masuk ke Universitas Tempur, dia segera memanjat ke orang berkuasa dan mencampakkanku. Hari ini dia sengaja membawa pacar. Barunya ke sini jelas-jelas ingin pamer. Yigeng, apakah kamu lulus tahun ini? Sudah lulus. Kamu yang namanya Yigeng ya? Aku Qian Zihao, pacarnya Liu Ruyan. Selamat ya, akhirnya bisa masuk universitas. Kalau nilaimu tidak cukup, aku bisa mencarikan dosen untuk membantumu lewat pintu belakang. Masuk ke universitas kelas 2 sih tidak masalah. Pakai baju seberat ini buat makan apa tidak capek? Ah, sial. Yigeng, kapan kamu mendapatkan penilaian tingkat SSS? Kamu memecahkan rekor seluruh provinsi. Apa? Hebat. Bagaimana cara kamu melakukannya? Bukankah ini karena aku membangun dasar lebih lama beberapa tahun di sekolah? Wajar saja kalau nilaiku sedikit lebih baik kan? Ini kamu bilang sedikit? Hahaha. Tadi Kakian bilang mau mengenalkan universitas buat Yigeng kan? Kenal dosen di universitas papan atas tidak? Hahaha. Saat ini wajah Qian Zihao terasa sangat panas dan perih. Hanya bisa ikut tertawa dengan canggung. Tepat pada saat itu, pelayan membawakan 2 botol tequila White Jet kelas atas. Masuk ke ruangan. Sial, minuman ini bisa menambah efek pemulihan mental. Bukankah ini difermentasi dari buah yang hanya bisa dipetik di wilayah Lord level 300? Dibuat dari itu kan? Zihao, apakah ini pesananmu? Tidak ada kok. Halo, apakah minuman ini salah antar? Tidak salah antar kok. Ini dipesan khusus oleh bos kami, untuk diberikan kepada tamu terhormat dari Guild Machine City. Tidak mungkin. Kamu baru saja bergabung dengan Machine City. Kak Geng, hebat sekali. Bagaimana cara masuknya? Aku bukan. Kak Geng, tolong bimbing adik-adikmu ini. Sedangkan di sampingnya, wajah Qian Zihao pucat pasi seputih kertas. Hatinya merasa sangat tidak tenang. Setelah berpikir sejenak, ia segera maju untuk menuangkan minuman untukku. Kata-kataku tadi, jangan dimasukkan ke hati ya. Ah sudahlah, semua orang datang untuk bernostalgia. Yang penting makan dengan senang. Aku tidak terlalu memedulikan karakter kecil seperti dia. Setelah makan dan minum sepuasnya, reuni teman sekelas pun segera berakhir. Semua orang melangkah keluar dari pintu hotel dan pergi masing-masing. Namun aku berjalan ke sisi Qin Kexin dan berkata, mari kuantar kau pulang. Mendengar itu, wajah Qin Kexin tiba-tiba memerah. Jelas sekali dia sudah berpikir yang tidak-tidak. Tapi aku tidak peduli. Lagi pula, ini demi tugas terakhir dari perubahan profesi ketiga, job 3. Membantu kali kelas changer kali yang levelnya lebih rendah dariku untuk naik setidaknya 1 level. Segera setelah itu, aku mengangkat tangan dan memanggil singa emas. Tunggangan emas yang gagah dan perkasa itu terbang ke angkasa. Menarik perhatian banyak orang. Jika aku sudah lama tidak terbang di udara. Bisakah kau biarkan tungganganmu terbang sedikit lebih pelan? Ketua kelas, bagaimana kalau aku membantumu naik level? Aku tidak salah dengar kan? Kau mau membantuku naik level? Levelmu? Aku sudah mencapai perubahan profesi kedua, job 2. Tidak mungkin. Aku sampai sekarang masih terjebak di puncak job 1. Sedangkan kau sudah job 2? Ya, ayo jalan. Setelah kata-kata itu terucap, singa emas menyesuaikan arah dan langsung menuju ke kuil perubahan profesi. Saat berjalan di depan prasasti perubahan profesi, Kexin meremas dadanya, tampak sedikit gelisah. Bagaimanapun, tugas perubahan profesi ada syaratnya. Seorang kali kelas changer kali bisa melepaskan tugas lama untuk mengambil tugas perubahan profesi yang baru. Tapi melepaskan tugas akan membuat tugas baru berikutnya menjadi sulit. Dan jika ada anggota tim dengan level yang sangat tinggi, kesulitannya akan menjadi jauh lebih berat lagi. Tidak apa-apa, ambil saja. Lagi pula, seumur hidupnya dia merasa tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini. Jadi, kali ini, berhasil atau tidak, itu tidak masalah baginya. Persyaratan tugas perubahan profesi. Bunuh 10 Lord level 300 di dalam lembah angin dan petir. Fajra elemen guntur, Meiying Guifu, dan Wuxing Zuyolong. Total ada 10 ekor. Melihat monster Lord level tinggi itu, Qin Kexin mundur berulang kali. Mulai meragukan matanya sendiri. Tugas perubahan profesi untuk job 1-nya? Bagaimana mungkin bisa disandingkan dengan membunuh 10 ekor?
Monster Lord level 300. Seberapa sering pun dia melepaskan tugas perubahan profesinya, tidak mungkin akan menjadi seabnormal ini. Maka alasannya hanya satu. Kekuatan orang di hadapannya ini begitu kuat, sampai-sampai menaikkan tingkat kesulitan tugasnya ke batas maksimal. Ayo pergi. Sementara itu, di sisi lain, di kota bawah tanah, berbagai mata-mata yang menyusup ke kerajaan naga, serta dipenuhi oleh kekacauan para lord mendapatkan informasi dari kota mekanik bahwa, di antara anggota serikat baru yang pergi ke kota Mo hari ini, hanya ada satu orang bernama Yi Geng yang berprofesi sebagai ahli senjata api. Ahli senjata api bernama Yi Geng ini, seharusnya adalah target kita. Peramal, ramalkan lokasi target sekarang. Semua orang bersiap, pria berambut pirang yang memimpin melambaikan tangannya. Lebih dari 100 ahli tingkat job 6 hingga job 8 di sana segera bersiap. Asterisk Advanced Breath Concealment Asterisk. Asterisk Advanced Invisibility Asterisk. Asterisk Advanced Agility Asterisk. Archmage job 8 yang ada di sana. Memberikan kali buff kali sihir kepada semua orang. Semua orang mengenakan jubah besar, hawa keberadaan mereka ditekan hingga minimal, dan sosok mereka mulai menghilang sepenuhnya. Setelah peramal merapal mantra pada bola kristal, muncullah pemandangan aku dan Qin Kexin, sedang menunggangi singa emas. Ketemu, Yi Geng sudah keluar dari kota Jiangchuan. Bagus. Dengan begitu kita tidak perlu khawatir lagi. Kunci posisi ahli senjata api itu setiap saat, dan bunuh mereka semua. Setelah terdengar beberapa suara lesatan di udara, ratusan kali kelas changer kali tingkat tinggi berangkat, terbang, dari kota bawah tanah menuju ke permukaan. Menghadapi ratusan kali kelas changer kali tingkat tinggi yang dikirim oleh aliansi barat, aku yang sedang dalam perjalanan menuju kali dungeon kali tidak mengetahuinya. Saat ini di lembah angin dan petir, kilat menyambar dan guntur menggelegar, diikuti oleh pusaran badai yang besar. Bersamaan dengan raungan berbagai binatang buas yang samar-samar terdengar. Tempat ini dikenal sebagai lingkungan geografis yang sangat mengerikan, sehingga disebut sebagai wilayah terlarang. Saat ini, ekspresi Qin Kexin tampak sangat cemas, karena aku hanya memintanya menunggu di pinggiran, sambil meninggalkan singa emas untuk melindunginya. Lalu aku masuk ke dalam lembah sendirian. Tak lama kemudian, di dalam lembah, terjadi rentetan ledakan senjata api modern, diiringi dengan raungan monster buas. Saat ini, Lord Zolong, di dalam lembah, yang memikul rantai panjang, terbang di langit. Hanya dengan sekali petikan jari yang garing, terus-menerus menyemburkan api panas. Jika bukan karena kekangan rantai-rantai itu, yang membuat 10 monster buas itu hanya bisa beraktivitas di lembah angin dan petir, dunia luar mungkin sudah hancur lebur sejak lama. Suara tembakan masih terus beruntun, akhirnya Duolong menukik turun, menciptakan ledakan besar di dalam lembah. Mendengar suara ledakan itu, Qin Kexin tidak bisa tenang. Yige, dia tidak akan kenapa-kenapa kan? Apa yang bisa terjadi padanya? Wanita manusia ini seharusnya bertanya. Seharusnya adalah, kenapa 10 monster buas lembah angin dan petir itu belum mati juga? Sebagai tunggangan kontraknya, dia memiliki ikatan batin dengan tuannya. Saat ini, keadaanku sama sekali tidak terluka sedikit pun. Sementara di dalam lembah, raungan keputusasaan monster terdengar. Mata Qin Kexin membelalak. Dalam pandangannya, aku sedang memutar-mutar pistol ganda. Dengan santai, sambil berjalan ke hadapannya. Aku menyarungkan kembali pistol kali Hell Shotgun kali ke pinggang. Tersenyum dan berkata selesai. Bisa bersiap-siap untuk kembali. Sudah selesai? Bagaimana dengan monster-monster di lembah? Wajah Qin Kexin penuh dengan tanda tanya. Dia sekarang sangat terkejut, karena aku tidak terluka sama sekali. Dan juga merasa aneh. Kenapa dia tidak menerima notifikasi kematian Monster Lord? Tunggu sebentar lagi kau akan tahu. Setelah mengatakan itu, aku menaiki kembali singa emas, lalu mengulurkan tangan untuk menarik Qin Kexin naik. Singa emas pun segera melaju di udara. Hanya ingin segera meninggalkan tempat penuh masalah ini. Saat ini di bawah lembah angin dan petir Zuolong yang tubuhnya penuh luka tembak, menggunakan sisa tenaga terakhirnya untuk merangkak ke tepi lembah, mengeluarkan raungan yang memilukan. Qin Kexin dari kejauhan, melihat sosok monster yang sudah hancur, tak berbentuk di belakangnya, merasa sangat ketakutan. Seluruh tubuh monster di dalam lembah retak, memancarkan cahaya putih yang sangat terang. Ledakan dahsyat yang paling luar biasa terjadi, ledakan setara 100.000 ton TNT seketika terpicu. Awan jamur raksasa muncul dari lembah. Seluruh peta lembah itu, dalam sekejap rata, dengan tanah. Qin Kexin yang melihatnya hampir saja terjatuh dari tunggangan. Ini benar-benar lebih kuat daripada malaikat suci. Atau Master Wan Chao Murong yang ada di berita. Setelah sekian lama, barulah dia sedikit tenang. Yi Geng, karena kau begitu hebat, mengapa baru tahun ini kau mengaktifkan profesimu? Tanya Qin Kexin, dengan sungguh-sungguh. Namun tak lama setelah pertanyaan itu diajukan, singa emas tiba-tiba menghentikan langkahnya. Bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak, waspada menatap ke kejauhan. Ia merasakannya. Para kali kelas changer kali tingkat tinggi, dengan kekuatan yang mengerikan, sedang mendekat. Jumlahnya mencapai ratusan. Sedangkan aku, juga menyadari sinyal bahaya yang dikirimkan oleh tungganganku. Mataku memancarkan cahaya biru azur, menggunakan kali Eye of Revelation Asteris. Di bawah kemampuan ini, segala sesuatu tidak bisa lari dari mataku. Di kejauhan, sekelompok kali kelas changer kali luar negeri, sedang terbang mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Aku tersenyum tipis, sama sekali tidak merasa takut. Mencari aku, segala ketakutan berasal dari kurangnya daya tembak. Jika daya tembak sudah cukup, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Bagaimanapun, setelah melalui banyak eksperimen, aku sudah memahami kemampuanku sepenuhnya, dan memiliki kepercayaan diri yang maksimal. Sekarang, aku sudah memiliki kemampuan perlindungan diri dan serangan balik yang kuat. Hanya dengan level dan kekuatan para kali kelas changer kali luar negeri ini,
mereka masih belum sebanding. Sementara itu, durasi sihir tembus pandang mereka juga telah berakhir. Di udara, ratusan kali class changer kali tingkat tinggi, berdiri dengan jubah yang berkibar. Tunggangan orang itu telah merasakan hawa keberadaan kita. Tenang saja, binatang emas itu tidak bisa merasakan posisi spesifik kita. Bahkan jika dia benar-benar menemukan lokasi kita, dia tidak akan bisa lari. Seberapa jauh lagi jarak ke posisi target? 200 km. Sekarang, buatlah prasasti pola sihir untuk formasi teleportasi. Untuk berjaga-jaga, pendeta dan mage sedang mempersiapkan. Sekarang, pasang semua penghalang pertahanan. Maksimalkan sihir pemulihan, heal. Pemuda berambut pirang itu memberi komando. Yang lainnya, selesaikan semua persiapan sekarang juga. Ansing, kau bergerak lebih dulu dengan jurus pamungkasmu. Si pirang. Pemuda itu akhirnya memberi isyarat kepada satu-satunya asasin rank 8 di sana. Aksi dimulai, dimengerti. Pria bernama Ansing itu perlahan menutupi alat sensor cahaya. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi sebilah pedang ungu. Kekuatan yang memancarkan cahaya. Ketajaman energinya diarahkan ke kejauhan. Ke jantungku, melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Di sisi lain, karena kau begitu hebat, kenapa baru tahun ini kau mengaktifkan profesimu? Nanti, ingatlah untuk memeluk leherku. Meskipun saat SMA, aku pernah menyukainya secara diam-diam, tapi itu semua sudah masa lalu. Dan sekarang, aku bahkan pernah menjadi gurunya. Jika bersama, pasti akan. Tepat saat Qin Kexin sedang bergumam dalam hati, terdengar suara tanpa peringatan. Udara meledak. Seluruh tubuh bergetar. Dengungan meledak di kejauhan, menembakkan gelombang ungu yang sangat menyilaukan. Dan aku, yang sudah bersiap, segera mengaktifkan bullet time, lalu menarik Qin Kexin untuk menghindar. Setelah itu, pedang cahaya ungu melesat dengan kecepatan tinggi. Tirai di belakang kami berdua, seketika tertembus hingga menyisakan lubang besar. Seranganku ternyata bisa dihindari oleh seorang gunner. Bagaimana mungkin? Ansing gagal membunuh target. Aktifkan teleportasi. Detik berikutnya, formasi. Penyihir mengaktifkan formasi teleportasi sementara. Ratusan awakenet melintasi kehampaan. Di langit di atas area, tempatku berada, muncul sebuah formasi lingkaran heksagram besar. Segera setelah itu, sejumlah besar awaken tingkat tinggi jatuh dari formasi heksagram seperti kelopak bunga yang berguguran. Mereka semua melepaskan aura membunuh yang telah lama dipendam. Dilepaskan tanpa sisa. Dan aku tiba-tiba mengangkat Qin Kexin dengan satu tangan. Dia kehilangan keseimbangan dan bergegas memeluk leherku. Qin Kexin, baru sekarang memahami maksud dari perkataanku sebelumnya. Bukannya kau bertanya kenapa? Inilah jawabannya. Sambil berbicara, tanganku yang lain telah mencabut Hell Shotgun. Siap untuk ditembakkan, semuanya serang gunner itu. Wanita itu juga, jangan biarkan dia lolos. Pemuda pirang itu menghunus pedang penghakiman. Sihir pemulihan dan serangan pedang dimulai. Awakened lainnya juga menyerang secara serentak. Serangan mematikan dilancarkan. Berbagai skill turun seperti hujan dari langit. Menyerang turun dari ketinggian. Melihat situasi ini, untuk pertama kalinya aku mengoperasikan Quantum Leap secara maksimal. Memeluk Qin Kexin dengan satu tangan. Gerakanku secepat kilat. Melakukan teleportasi berturut-turut di lapangan untuk menghindar. Serangan yang turun seperti hujan. Peluru dari Hell Shotgun di tanganku menyembur keluar. Eye of Apocalypse memantau setiap bahaya serangan mendadak yang mengancam. Bullet Time digunakan untuk menghindar, serta memastikan koordinasi serangan kejutan. Dengan Quantum Leap, ini adalah pertama kalinya aku bertarung seserius ini. Muncul di berbagai area dengan teknik gerak yang sangat elegan. Setiap kali Quantum Leap-ku muncul di belakang musuh, maka yang menyambut mereka adalah maut yang gelap. Laras senjata. Sementara Qin Kexin memejamkan mata rapat-rapat dan memeluk leherku dengan sangat kuat. Dalam sekejap, terdengar banyak suara ratapan di seluruh area. 100% penembus armor piercing. Semua serangan orang ini adalah true damage. Perisai pelindung di tubuh kita sama sekali tidak berguna. Terlalu cepat. Kecepatan teleportasinya, apakah itu skill awakening? Kenapa frekuensinya bisa secepat ini? Sinar perlambatanku, slow ray, sama sekali tidak bisa mengenainya. Peluru yang kutembakkan, ternyata bisa dia hindari. Bagaimana mungkin dia punya kecepatan reaksi seperti itu? Meskipun fisik dan HP mereka sangat tinggi, tapi di hadapan 100% true damage itu tetap tidak berguna. Ansing keluarkan Divine Position yang kita bawa, gunakan virtualisasi untuk mengalahkan virtualisasi, semuanya berpencar. Aku akan menghancurkan kuantisasinya. Assassin Ansing mengeluarkan sepasang Void Demon Blade, dan tepat pada saat itu semuanya terhenti. Semua orang menatap ke arah posisiku. Lalu, firasat buruk muncul. Terlihat aku yang berada di langit, dikelilingi oleh fragmen mecha surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Semua fragmen itu bergabung membentuk sesosok mecha dengan tekstur logam. Tekanan yang dibawa oleh Buddha besar Great Buddha itu, terasa seperti gunung yang menindih hati setiap orang. Bukankah Pan Shimin sebelumnya adalah Cyber Guanyin? Kenapa sekarang berevolusi menjadi Buddha? Di sisi lain, Xiao yang mengenakan seragam guild memimpin sejumlah besar anggota dari Guild Mechanical City. Mereka juga menghentikan langkah saat mendekat. Buddha mecha yang jatuh dengan cepat dari angkasa, membuat semua orang sangat terkejut. Alasannya, datang ke sini adalah, karena, saat menyelidiki tentangku di cabang Mechanical City sebelumnya, dia juga menemukan fakta bahwa aku telah membangkitkan Mechanical Ascension. Serta menemukan berita tentang orang-orang mencurigakan di perbatasan yang diduga sebagai organisasi yang berniat membunuhku. Saat ini, Buddha mekanik raksasa itu menghantam tanah dengan keras, menimbulkan badai debu yang besar. Belasan Awakened pembunuh ditangkap oleh sang Buddha dan diremukkan hidup-hidup. Awaken elemen angin menggunakan skillnya untuk meniup debu yang menghalangi pandangan. Yang lain juga dengan cepat berpencar untuk menghindari serangan langsung.
Penyihir Rang 8 tanpa ragu melepaskan jurus pembunuhnya. Dia mengayunkan tongkat sihirnya. Di udara tiba-tiba muncul naga api yang sangat panjang. Sihir pengikat, sihir perlambat, dan sihir kabut. Awaken lain yang melihat ini, segera bekerja sama melepaskan skill pembatas gerakan. Naga api raksasa membawa raungan yang membara, langsung menghantam leher Mecha. Udara di sekitar mulai terdistorsi karena suhu tinggi. Naga api raksasa menyerang dengan momentum yang cukup untuk menghanguskan segalanya. Mata elektronik Buddha Mecha memancarkan cahaya emas yang terang. Dengan dirinya sebagai pusat, dia menyelimuti diri dengan Golden Bell pelindung mekanik. Naga api bertabrakan dengan Golden Bell. Api besar menelan seluruh tubuh Mecha raksasa tersebut. Hutan di sekitarnya seketika terbakar oleh gelombang panas. Cahaya api yang membumbung tinggi mengubah medan perang menjadi dunia yang penuh kobaran api. Melihat situasi ini, beberapa Awaken lain di bawah sambil merapal mantra, tidak tahan untuk tidak berdiskusi. Inilah salah satu mantra terlarang yang dikuasai penyihir Rang 8. Suhu yang dihasilkan lebih tinggi dari permukaan matahari. Apalagi, naga api raksasa ini memiliki tambahan dari Fire Orb. Kekuatannya 2 kali lipat naga api biasa. Buddha Mecha itu pasti akan meleleh. Bakar terus. Hari ini kita akan membunuh dewa. Para Awakened di lokasi mengepung bola api besar itu. Selalu memperhatikan perubahan di dalamnya. Semuanya jangan lengah. Terus serang ke dalam bola api yang membungkus Mecha itu. Sedangkan pemuda pirang itu tidak percaya bahwa Mechanical Ascendant yang legendaris akan dikalahkan semudah itu. Dia adalah yang pertama menembakkan puluhan bola energi emas, menyerang bagian leher di dalam kobaran api. Awakened lainnya tidak segan-segan kembali mengeluarkan skill yang spektakuler. Bagaikan badai peluru yang ditembakkan. Ini adalah suara pantulan dari Golden Bell, pelindung milik Buddha Mecha. Golden Bell yang dikeluarkan Mecha ini sedang ditelan oleh lautan api naga. Ratapan besar terdengar dari dalam api. Sebuah tinju besi raksasa tiba-tiba meluncur keluar. Ruang hancur oleh kekuatan yang sangat dahsyat. Boom. Tubuh Awakened yang berada paling depan hancur, berubah menjadi genangan darah. Buddha Mecha belum mati. Para pembunuh di lokasi berteriak ketakutan. Seiring dengan dengungan lonceng yang kembali membara, api dipadamkan bersamaan dengan hancurnya penghalang Golden Bell. Buddha Mecha menyerbu ke arah kerumunan. Lengannya ditarik ke belakang seperti sedang mengisi energi penuh. Skill Mecha Cyber, 1 detik. Aku menggunakan skill bawaan Mecha untuk melancarkan serangan kepada para pembunuh ini. Setelah itu, pemandangan yang tak terlupakan bagi semua Awaken pun muncul. Tinju besi raksasa Buddha Mecha bergerak liar, seperti badai yang mengamuk, menghantam para Awaken di depannya secara horizontal. Kecepatannya sangat tinggi hingga menciptakan bayangan. Dan Awaken yang terkena tinju besi tersebut langsung tewas seketika. Kita ini sebenarnya sedang membunuh target atau sedang melawan Raid Boss. Di sisi lain, di pinggiran medan perang, anggota Guild Mechanical City juga dikejutkan oleh pertempuran besar ini. Mereka bertanya berkali-kali, kapan Jiang Xiyue akan bergerak menyerang? Jangan terburu-buru. Jika perlu, aku akan menyerang lebih dulu. Saat ini, di pusat medan perang, para Awakened, kelas Transferred, yang tersisa menghadapi Buddha raksasa, masih terus melakukan penyerangan. Mereka mencoba mencari titik lemah dari Mecha ini. Semuanya minggir, teriak Assassin Darkstar dengan keras. Terlihat bilah ganda di tangannya telah ditumpuk dengan ribuan lapis buff penguat. Awakened lainnya dengan cepat menghindar. Darkstar melesat cepat ke arah Mecha Buddha. Dengan gerakan spiral, menyayat parit panjang pada lengan logam tersebut. Tepat mengarah ke tubuh Buddha, namun Mecha Buddha sekali lagi mengaktifkan Golden Bell Barrier, perisai lonceng emas, menahan serangan kekuatan penuh lawan. Segera setelah itu, cahaya merah cemerlang memancar dari kedua mata Buddha. Mata laser yang kuat menyapu dan memotong seluruh medan perang. Sementara Awakened lainnya sedang menghindar dari serangan mata laser. Mecha Buddha tiba-tiba menghentikan serangannya. Tangan logam raksasanya entah bagaimana, mengepal dan menjentikan jari dengan suara yang sangat nyaring. Asteris boom kali awalnya, Awakened yang telah mati, atau yang tubuhnya masih tertancap peluru sihir. Tubuh mereka seketika meledak. Cahaya putih setinggi 10.000 kaki memancar keluar. Ledakan dahsyat yang mengguncang langit dan bumi terdengar. Puluhan Awakened langsung tewas di tempat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa daya ledak peluru itu begitu besar. Jangan biarkan Mecha Buddha itu beristirahat. Tubuhnya sudah mulai rusak. Benarkah? Di tengah kobaran api dan debu ledakan, aku mengaktifkan efek tembus pandang dari Dark Knight Long Cloak. Secara diam-diam membawa Qin Kexin keluar dari Mecha Buddha. Bersiap untuk meledakkan inti energi Mecha Buddha. Membiarkan semua orang terkubur dalam awan api pemusnah dunia. Sementara Mecha yang dalam mode serangan otomatis terus menyerang tanpa lelah ke arah Awaken asing yang ada di dekatnya. Gunner itu sudah kabur dari Mechanya. Sebenarnya siapa yang mau melarikan diri? Setelah bicara, aku memberikan perintah kali self-destruct kali kepada Mecha Buddha. Inti energi di dalam Mecha di medan perang meledakkan cahaya keemasan yang luar biasa. Mecha ini akan meledak. Semuanya cepat mundur. Pemuda berambut pirang itu berteriak panik. Aliansi Awakened lainnya menggunakan skill kecepatan, berusaha lari dari medan perang ini. Dimension Domain Ceiling. Jiang Xiyue mengambil waktu yang tepat untuk melepaskan skill pamungkasnya. Tiba-tiba muncul kubus transparan di area tersebut, mengurung musuh, beserta Mecha Buddha di dalamnya. Para Awakened yang sedang melarikan diri, terpental kembali oleh penghalang kubus transparan tersebut. Mata mereka dipenuhi ketakutan mendalam akan kematian. Tidak menyangka bahwa mereka sudah jatuh ke dalam kepungan Awakened Kerajaan Naga sejak awal. Ciutkan! Tangan mungil Jiang Xiyue mengepal erat. Penghalang kubus mulai mengecil dengan drastis. Dan inti energi Mecha Buddha pun meledak sepenuhnya. Ledakan dahsyat yang mengguncang dunia meletus.
Teratai api pemusnah seketika mekar, membakar semua orang menjadi abu. Terakhir, demi keamanan, Jiang Xiyue sekali lagi menggunakan skill. Tiba-tiba di udara, muncul sebuah tangan mekanik raksasa yang menutupi langit. Menghantam kubus hingga hancur total. Dan para Awakened, di dalamnya kini sudah benar-benar mati tak bersisa. Ketika aku melihat Jiang Xiyue membawa sekelompok orang, aku baru menyadari. Ternyata bibiku yang kurang ajar ini juga seorang Awakened. Dan posisinya di Guild Mechanical City tidaklah rendah. Dia pasti sudah sampai sejak tadi. Dan hanya menonton di samping sekian lama. Sementara Jiang Xiyue yang di kejauhan, hanya membuat gestur diam dengan jarinya. Mengisyaratkan untuk bicara setelah pulang nanti. Adapun Kim Kexin, karena pentingnya rahasia Mechanical Ascension, pihak guild perlu menggunakan lampu merah ala Man in Black padanya, untuk menghapus ingatannya, supaya dia melupakan kejadian hari ini. Begitu sampai di rumah, Jiang Xiyue sudah berganti pakaian santai seperti biasanya. Wah, pertempuran yang sangat melelahkan ya. Aku capek sekali. Hanya melepaskan satu skill. Capek apanya? Pakai bilang melelahkan segala lagi. Hei bokap. Kau tidak bilang padaku kalau punya kelas sekuat itu. Kau juga sama saja kan? Aku baru tahu hari ini kalau kau juga seorang Awaken. Itu cuma gelar kosong, tidak perlu dibahas. Ngomong-ngomong, apakah kelasmu itu Mechanical Ascension? Aku tidak tahu itu termasuk atau bukan. Tapi di bakat kelasku tertulis kata-kata itu. Kalau begitu sudah benar. Jiang Xiyue baru merasa tenang setelah mendengar jawabanku. Lalu dia menjelaskan padaku, asal-usul Mechanical Ascension, serta hubungan antara Mechanical City dengan keluarga kami. Apa? Eternal Star God, Sugongjin adalah kakekku? Cyber Ancestor Jiang Wanshao adalah kakek dari pihak ibuku. Sekarang kau adalah sosok setingkat pangeran. Di dalam Guild Mechanical City. Tidak kusangka, setelah hidup merana setengah mati, ternyata aku adalah tuan muda dari keluarga kaya raya. Pangeran di Magic Forbidden Society disebut Fazi, putra penyihir. Pangeran di level 5 Skybreaking Alliance disebut Shengzi, putra suci. Hehe, yang dari Mechanical City harusnya dipanggil Jizi, putra mesin. Mulai sekarang namamu Jizi ya? Hah? Bibi, kalau kau terus begini aku akan kirim surat pengacara loh. Sudah-sudah, aku tidak akan menggodamu lagi. Gelang penyimpanan ini, ditinggalkan ibumu untukmu sebelum dia menghilang. Ruang penyimpanannya seluas 10.000 meter kubik. Jauh lebih besar dari yang kau pakai sekarang. Besok, aku harus ikut rapat untuk mengurus beberapa hal. Lusa. Dot, aku akan membawamu pulang ke kampung halaman. Setelah mengangguk setuju, aku kembali ke kamarku. Bersiap memindahkan barang-barang dari gelang penyimpanan lama, ke dalam gelang penyimpanan yang baru. Masih ada barang di dalamnya? Aku baru menyadari, gelang peninggalan ibu berisi cukup banyak barang. Selain item pemulihan HP dan MP yang langka, serta item penyelamat nyawa lainnya, ada juga 2 item yang masih dalam keadaan tersegel. Legendary Dwarf Craftsman Summoning Decree. Dapat digunakan setelah kelas change keempat. Memanggil pengrajin dwarf legendaris. Mana saja, untuk membantu menempa satu peralatan tingkat atas yang kau inginkan. Melihat itu, mataku berbinar. Ras Dwarf adalah pengrajin terbaik di seluruh alam semesta. Dan dekrit ini, bahkan bisa memanggil pandai besi dwarf terkuat, untuk menempa perlengkapan pribadiku. Yang lainnya adalah Abyss Party Invitation. Hanya bisa digunakan minimal kelas change kelima. Dapat melewati lubang cacing ruang waktu. Terbatas untuk 1 orang ke Demon World Abyss. Nikmatilah kegilaan ini sepuasnya. Undangan ke Demon World yang setara dengan Heaven Realm. Aku sudah lama mendengar tentang 2 area tingkat tinggi, Heaven Realm dan Demon World. Namun katanya, Awaken yang punya undangan, untuk pergi ke sana, setiap monster di area tersebut, sangat kuat hingga ke tingkat yang tidak masuk akal. Tapi area itu juga penuh dengan berbagai item tingkat tinggi, material, ataupun perlengkapan. Misalnya item pemulihan jiwa di planet ini, perlengkapan memang banyak. Tapi jika ingin mendapatkan item penambah atribut permanen, atau gelar sangat langka, dengan atribut tambahan yang kuat, semuanya hanya bisa didapatkan di Demon World atau Heaven Realm. Bagi mereka yang memiliki kekuatan, tempat itu barulah harta karun yang sesungguhnya. Aku masih harus terus meningkatkan level, untuk bisa mengetahui lebih banyak hal lagi. Setelah memeriksa informasi kedua item tersebut, aku mengambil banyak perlengkapan yang tidak dibutuhkan. Dari gelang penyimpanan lama, memberi sedikit diskon, dan segera menjualnya dengan cepat. Keesokan paginya, aku pergi ke aula kelas change, untuk menyerahkan tugas, termasuk Awaken kelas change kedua yang bisa mendapatkan tambahan 2000 poin atribut. Setelah itu, aku juga bisa mempelajari skill kali Awakening kali dari kelas change ketiga. Selama telah menyelesaikan quest kelas change, ada 2 jalur kelas yang bisa kau pilih. Opsi 1, World Scorning Gunner. Penembak pemusnah dunia, menguasai teknologi senjata dimensi tinggi, melancarkan serangan tertinggi pada target. Opsi 2, Origin Gunner. Penembak asal-usul. Skill senjata akan berkembang menjadi skill target tunggal tertinggi. Segera, aku mengonfirmasi pilihanku. Pemilihan selesai. Selamat, Anda telah berganti kelas menjadi World Scorning Gunner. Mendapatkan 2000 poin atribut, telah dialokasikan secara otomatis sesuai kelas Gunner. Pada saat proses kelas change benar-benar berakhir, level 130 naik seketika, menjadi level 131. Seluruh kulit dan fisikku terasa seperti terlahir kembali. Sekarang akhirnya aku bisa mencoba perlengkapan tingkat Brave, pemberani. Aku segera mengganti seluruh perlengkapanku menjadi yang terbaik. Perlengkapan tingkat King memang berbeda. Model pakaiannya pun menjadi jauh lebih berkelas. Selanjutnya, dengan penuh semangat aku membuka panel keterampilan. Dan di antara banyak jurus Awakening, ada satu jurus Awakening yang sangat mencolok. Railgun Galaxy. Pengguna dapat memanggil perangkat Railgun Galaxy di langit manapun yang terlihat.
Perangkat ini akan meluncurkan serangan jatuh ke titik tertentu. Menghabiskan 1 miliar koin emas ungu untuk mempelajari cara memanggil serangan dari langit. Inilah romansa pria Sigma yang sesungguhnya. Dan Railgun Galaxy sangat cocok dengan Eye of Apocalypse. Artinya, selama aku mau, aku bisa meluncurkan serangan penghancur Railgun Galaxy ke sudut manapun di dunia. Terlebih lagi, setelah Awakening ketiga, kekuatan mentalku sudah sepenuhnya bisa melepaskan 2 jurus Awakening secara berurutan. Setelah semuanya selesai diproses, aku berbalik meninggalkan hal perubahan profesi. Bersiap mencari tempat baru untuk menaikkan level. Namun baru saja melangkah keluar aula, aku mendengar seseorang memanggilku. Hei, anggota Mechanical City itu, jangan pergi dulu. Ada apa? Haha, sebelumnya kami mencari pramal, dan menemukan ada mimik, monster peti di suatu tempat di kota ini. Jika kau tertarik, kau bisa bekerja sama dengan kami untuk mencarinya. Mimik adalah jenis monster spesial yang langka, dan menyimpan harta karun di dalamnya. Selama pemain memberikan damage padanya, mimik akan memuntahkan berbagai perlengkapan dan item berharga. Jika berhasil membunuh mimik, keuntungannya akan jauh lebih besar. Hanya saja cara kabur monster ini sangat licin. Orang-orang ini kemungkinan besar adalah petarung fisik. Body Cultivator. Dari fraksi Breaking Sky level 5, yang tidak punya kemampuan untuk menahan pergerakan musuh, makanya mereka mengajakku bekerja sama. Lupakan saja soal kerjasama itu. Untuk saat ini aku punya urusan lain. Sial, apa kau sebegitu buru-burunya pulang untuk latihan menembak? Apa ada yang lebih penting dari mimik? Jika aku bergabung, bagaimana kalian akan menghitung pembagiannya? Kami akan membayar koin emas ungu sesuai dengan level dan performamu berdasarkan harga pasar saat ini. Kata-kata itu membuat orang-orang di sekitar yang menonton tertawa. Lagi pula, mana mungkin anggota Mechanical City yang terhormat bisa dibayar hanya dengan sedikit koin emas ungu? Jelas sekali orang-orang ini hanya ingin mencari tenaga kerja murah. Kalian tidak sanggup membayarku. Waktuku juga jauh lebih berharga daripada waktu kalian. Apa maksud perkataanmu itu? Seorang pria besar dengan seragam bela diri putih maju dan hendak mendorongku. Aku hanya bergeser ke samping, menangkap pergelangan tangannya, memanfaatkan kekuatannya, sambil menyapu kakinya hingga terjatuh. Dengan kekuatan lebih dari 20.000 poin, aku bisa menjatuhkannya dengan sangat mudah. Pria berseragam bela diri putih lainnya melihat temannya terluka dan hendak maju dengan penuh amarah. Namun pria berbaju hitam yang menjadi pemimpin mereka, menjulurkan tangan untuk menghentikannya. Dalam jarak sedekat itu, bagaimana mungkin seorang pengguna senjata api bisa bereaksi dan melakukan serangan balik secepat itu? Tepat saat semua orang merasa situasi akan memburuk dan mengira perkelahian akan pecah, terdengar suara teriakan nyaring seorang wanita. Jiang Linglong tiba di lokasi dengan mengendarai singa emas. Kenapa Jiang Linglong datang ke sini? Kenapa kalian berdua ada di sini? Apa kalian ingin mencari masalah dengan anggota guild kami? Tidak ada masalah. Tadi kami hanya gagal mencapai kesepakatan kerjasama dengan saudara ini. Karena dia tidak mau, maka kami tidak akan memaksa. Kau tidak mungkin sengaja datang ke sini hanya untuk menyelesaikan masalahku kan? Sementara itu, perasaan Jiang Linglong saat ini sangat rumit. Sebagai wanita mandiri di era baru, motonya dulu adalah tidak akan membentuk tim dengan pria. Namun setelah berinteraksi denganku, dia menyadari bahwa, meskipun levelku rendah, kekuatanku sangat luar biasa. Jika dia membentuk tim denganku, dan mengambil ulang misi perubahan profesi, mungkin karena level rekannya aku rendah, tingkat kesulitan misi tersebut juga akan menurun. Sehingga bisa membantunya melewati hambatan. Bagaimana mungkin aku bisa mengatakan hal seperti itu? Kalau sampai tersebar, bukankah aku menjilat ludah sendiri? Setelah pergolakan batin yang cukup lama, dia memutuskan untuk menanyakan kekuatanku terlebih dahulu. Yi Geng, seberapa kuat dirimu? Sangat kuat. Maksudmu, kuat, itu seberapa kuat tepatnya? Batas yang tidak bisa kau bayangkan. Jiang Linglong merasa sedikit tenang mendengar jawaban itu. Tapi dia masih ragu-ragu dan sulit bicara selama beberapa saat. Jika tidak ada urusan lagi aku pergi dulu. Tunggu. Bisakah kau satu tim denganku? Aku ada misi perubahan profesi yang harus dilakukan. Kau ingin aku membantumu dalam misi perubahan profesi? Aku tidak tahu, harus tertawa atau menangis setelah mengetahui alasannya. Pantas saja dia bersikap malu-malu dari tadi. Aku tidak akan membiarkanmu bekerja cuma-cuma. Jika kau bisa membantuku menyelesaikan misi ini, aku akan memberimu 8 juta poin guild sebagai tanda terima kasih. Baik, aku setuju. Kalau begitu ayo jalan, aku akan mengambil ulang misi perubahan profesi. Meskipun setelah membatalkan misi, tingkat kesulitan saat mengambil misi baru akan meningkat. Tapi melihat performa Yi Geng, seharusnya tidak akan ada masalah. Kemudian Jiang Linglong pergi ke monumen perubahan profesi, dan melepaskan misi perubahan profesi yang lama. Misi sebelumnya adalah 33 kemenangan beruntun di arena. Dia bisa mempertahankan rasio kemenangan yang sangat tinggi. Tapi, untuk menang berturut-turut sebanyak itu, terlalu sulit baginya. Segera misi perubahan profesi yang baru muncul. Syarat misi perubahan profesi. Selesaikan 100 lantai Tower of Prodigy Battle Shadow dalam tim. Kenapa? Kenapa bisa jadi seperti ini? Jika tingkat kesulitan misi sebelumnya adalah 0,0001, maka tingkat kesulitan misi ini adalah 100. Menghadapi syarat perubahan profesi untuk menyelesaikan 100 lantai Tower of Prodigy, kaki Jiang Linglong lemas, dan dia terduduk di lantai. Apa yang disebut Tower of Prodigy Battle Shadow adalah bertarung melawan proyeksi virtual dari para jenius top terdahulu yang tersisa di dalamnya. Level dari Battle Shadow tersebut akan otomatis menyesuaikan dengan level penantang. Namun para jenius top di dalam menara itu, tanpa pengecualian, semuanya adalah bintang paling terang yang jarang muncul dalam 100 tahun. Menyelesaikan 100 lantai Tower of Prodigy Battle Shadow
berarti harus mengalahkan semua jenius super dari masa lalu hingga sekarang yang meninggalkan jejak di menara ini. Ini jauh lebih sulit, 10.000 kali lipat dibandingkan misi awal, Jiang Linglong. Ayo pergi, kenapa masih bengong di sana? Apakah benar-benar percaya diri bisa menyelesaikannya? Sudah kubilang aku sangat kuat. Keluar dari hall perubahan profesi, seharusnya kami harus pergi menemui pedagang Gucci untuk membeli tiket masuk Void God Realm. Kebetulan Jiang Linglong punya beberapa lembar tiket. Ini menghemat banyak masalah, kita bisa langsung melakukan teleportasi ke lokasi Battle Shadow Tower di Void God Realm. Sambil berbicara, Jiang Linglong memberikan selembar tiket padaku. Seiring dengan kilatan cahaya, kami pun berpindah ke lokasi Battle Shadow Tower di Void God Realm. Di depan mata tampak sebuah menara kuno di gurun, hamparan pegunungan batu coklat yang gundul, sangat kontras dengan hutan pohon emas di kejauhan. Dan di sisi Tower of Prodigy Battle Shadow, tempat itu penuh sesak dengan orang. Ribuan pemuda dan pemudi berkumpul di sana. Ini terlalu kuat. Penyihir dari asosiasi sihir terlarang itu. Progres penyerangan lantai pertamanya sudah mencapai 90%. Nah hari ini dia bisa menembus lantai pertama atau tidak. Hanya kurang 10% lagi. Penyihir dari asosiasi sihir terlarang tahun ini sangat berpeluang menembus lantai 1. Tuan Muda Qin dari fraksi Breaking Sky level 5. Juga masuk ke menara untuk menantang bayangan jenius. Tapi, progresnya tidak secepat orang dari asosiasi sihir terlarang itu. Orang-orang di tempat itu memandangi menara kuno yang menjulang tinggi dengan rasa gentar. Tidak lama kemudian, cahaya menyala di lantai 1 Tower of Prodigy. Seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah penyihir, ditelepati keluar ke area lapangan. Dialah sang penyihir yang hampir menembus lantai pertama tadi. Sial, cuma kurang 10% HP lagi. Aku bisa mengalahkan jenius di lantai 1. Setelah penyihir itu keluar, dia melihat rekor miliknya, perlahan menghilang. Digantikan oleh Tuan Muda Qin, yang progresnya sudah mencapai 75%. Setiap orang yang memasuki Tower of Prodigy Battle Shadow, akan berada di dunianya masing-masing. Dan menghadapi Battle Shadow yang diciptakan khusus untuk mereka. Level Battle Shadow tersebut sama dengan level penantang, jadi tidak akan ada ketidakadilan level. Jika ada seorang penantang yang berhasil mengalahkan Battle Shadow di lantai 1, ayo pergi, aku tidak berencana membuang terlalu banyak waktu. Dia bisa menggantikan posisi Battle Shadow tersebut, meninggalkan proyeksi virtual bertarungnya sendiri, dan mendapatkan hadiah. Jika penantang berhasil mengalahkan Battle Shadow Genius di lantai 2. Berikut adalah terjemahan lengkap dalam format subtitle.srt ke bahasa Indonesia yang baik, benar, dan sesuai konteks cerita fantasi kusi game. Maka dia sendiri yang akan menggantikan bayangan pertempuran di lantai 2, meninggalkan proyeksi virtualnya sendiri. Bayangan pertempuran jenius yang semula ada di lantai 2 akan diturunkan ke lantai pertama. Di bawah aturan seperti ini, bahkan bayangan pertempuran jenius lantai pertama yang ditemui penantang. Semuanya adalah jenius di antara para jenius. Jumlah bayangan pertempuran jenius yang muncul menjadi 2 orang. Menara bayangan pertempuran jenius 100 lantai. Dan level mereka pun disesuaikan dengan level. Sudah beberapa tahun tidak ada yang berhasil menembus lantai pertama lagi. Tertinggi di tim penantang. Dan saat ini, sama di lantai 1 menara jenius kembali memancarkan cahaya. Kedua penjaga itu, kali ini ada yang tereliminasi keluar menara. Tangan mereka yang terlilit benang tipis transparan bergerak cepat ke bawah. Ternyata itu adalah Qin Xiao dari aliansi Pokong level 5. Lantai 1 menara jenius saat ini, tingkat kesulitannya benar-benar sangat tidak masuk akal. Orang-orang di era kita, jangan pernah berharap bisa mengambil hadiah dari dalam menara ini. Dia sudah mengerahkan segala kemampuannya, tapi tetap bukan tandingan bayangan pertempuran, ahli boneka jenius di lantai pertama menara. Aku ingat ahli boneka jenius di lantai 1. Bayangannya adalah jenius super dari 30 tahun yang lalu kan? Sayang sekali. Setelah meninggalkan bayangan tempur di menara transfer jenius, tidak lama kemudian dia gugur dan meninggal dunia. Bakat luar biasa semacam ini, wajar saja jika tidak bisa dikalahkan di lantai pertama. Kali ini mencapai progres 75%, mungkin lain kali bisa lebih baik. Pasti akan berhasil suatu saat nanti. Banyak orang di sana yang menghibur Qin Xiao yang tereliminasi, yang ingin menjilat aliansi Pokong level 5. Bahkan orang lain tidak bisa melewati lantai pertama. Padahal misi transferku harus menembus 100 lantai. Bahu temannya. Dia berjalan bersama banyak penukar profesi lain. Memasuki menara. Di dalam menara adalah medan perang gurun yang tandus, dan ada 2 sosok semi-transparan, yang tubuhnya dimodifikasi menjadi pemuda penukar profesi semi-boneka. Keduanya adalah jenius, penjaga lantai pertama, menara bayangan jenius. Karena mereka masuk sebagai tim, benang-benang tipis transparan tak terhitung jumlahnya, seolah tersambung ke langit. 40.000 boneka hitam, dengan cepat berjatuhan dari langit. Kau bantu aku menahan boneka-boneka ini? Aku akan maju menghabisi satu dulu. Jiang Linglong mengaktifkan perisai mekanik pada perlengkapannya. Dengan cepat mencabut pedang raksasa emas, dan bersiap maju. Dengan tatapan penuh tekad, aku mencabut pistol ganda di pinggang. Tidak perlu serepot itu. Menggunakan quantum step untuk maju cepat. Moncong senjata langsung menyemburkan kobaran api yang dahsyat. Sambil berputar di udara, aku terus menghujani kedua ahli boneka itu dengan peluru. Selongsong peluru berjatuhan, rentetan tembakan gencar. Hampir seketika membuat tubuh kedua ahli boneka itu penuh dengan lubang peluru. Cepat sekali. Jiang Linglong terkejut oleh skill kecepatan gerakku. Dan saat dia mengira kemenangan akan diraih semudah itu, tubuh kedua ahli boneka itu meledakkan lingkaran.
cahaya hitam yang kuat, dan segera pulih seperti semula. Lalu, tubuh kedua boneka, yang jatuh dari langit meledak satu persatu. Namun, aku segera menyadari bahwa ini adalah skill pengalihan kerusakan. Kedua ahli boneka ini bisa mengalihkan luka mereka ke boneka dalam jarak tertentu. Biarkan boneka yang menanggung luka tersebut. Tak salah lagi, ini memang bayangan tempur para jenius masa lalu. Begitu banyak penukar profesi menantang lantai 1, dan semuanya berakhir gagal. Karena kekuatan profesi ahli boneka yang mereka hadapi, memang bukan sesuatu yang bisa ditandingi jenius biasa. Segera setelah itu, 40.000 boneka mendarat di tanah. Semua boneka seperti orang gila, mulai menyerang penantang. Jiang Linglong mengayunkan pedang raksasanya, bertarung dengan boneka-boneka yang mendarat di tanah, berusaha membuka jalan keluar. Sedangkan aku menyapu bersih semua boneka yang menerjang, dan menembak lagi ke arah kedua ahli boneka tersebut. Boneka di sekitar terus meledak. Kedua penjaga itu kembali melakukan pengalihan kerusakan, mengalihkan luka tembak mereka ke boneka. Setelah menyadari kekuatanku, mereka memilih untuk menyerang balik dengan cepat, namun mengincar Jiang Linglong yang kekuatannya lebih lemah. Kedua ahli boneka itu menyilangkan tangan, benang tipis transparan yang kuat melesat keluar, ingin melilit dan mengunci tubuh Jiang Linglong. Jiang Linglong mengangkat pedang emas raksasanya untuk menebas. Namun mereka semua hanya kemudian beberapa boneka menyerbu ke arahnya, memeluk kakinya dengan erat untuk mengunci pergerakan. Dan benang transparan datang lagi, melilitnya dengan sempurna. Jika hanya ada satu ahli boneka jenius, Jiang Linglong yakin dia tidak akan sepasif ini. Tapi kerjasama kedua penjaga itu sangat sempurna. Dia hampir tidak bisa melawannya. Kemudian lengan boneka itu menembakkan ribuan anak panah hitam ke arah tubuh Jiang Linglong. Pistol ganda di tanganku berputar cepat. Saat bersiap maju menyelamatkan Jiang Linglong, aku teringat sesuatu dan menghentikan langkah. Panah hitam mengenai Jiang Linglong yang tidak bisa bergerak. Tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya, dan dia pun tereliminasi keluar. Kedua ahli boneka mengisi kembali anak panah mekanik mereka, lalu berbalik menatap ke posisiku. Dengan tatapan yang penuh provokasi, aku perlahan memutar senjataku. Lihat apa kau? Sekarang giliranku. Dan saat ini, Jiang Linglong berubah menjadi bola cahaya, dan dipindahkan keluar menara. Gawat, sekarang tinggal nomor 1 sendirian. Lagi pula, kesulitan terbesar menantang menara secara tim adalah, saat rekan setim tereliminasi, tingkat kesulitan jenius yang dihadapi satu orang yang tersisa, tetaplah sama dengan tingkat kesulitan tim. Status tim ini membuatku harus selalu menghadapi bayangan jenius. Level puncak tingkat 4, dan jumlahnya 2 orang pula. Ini semua karena aku terlalu lemah. Sisi lain dari menara bayangan jenius, anak muda negara Long kalian, benar-benar, semakin memburuk dari generasi ke generasi. Bahkan lantai 1 menara jenius saja tidak bisa dilewati. Seorang pria parubaya berambut pirang, dari kerajaan Yingjiang tertawa terbahak-bahak. Kau orang asing tahu apa? Lantai pertama menara negara Long kami, bahkan lebih sulit daripada lantai 10 di negaramu. Hah, itu hanya membuktikan bahwa jenius negara kalian di masa lalu semuanya sampah. Kenapa tidak kau coba saja masuk menara? Hanya bisa bicara omong kosong di sini. Menara jenius negara kalian, aku tidak tertarik untuk masuk. Lagi pula, seandainya aku benar-benar berhasil, lalu namaku muncul di menara jenius, alam virtual negara Long kalian, mau ditaruh di mana muka kalian? Pria berambut pirang itu tidak akan terjebak tipuan mereka. Dia tahu, dia tidak bisa menembus menara, tapi cukup dengan kata-kata untuk memamerkan kehebatan kerajaan Yingjiang. Kami gagal menembus menara, tapi bukan berarti orang lain dari negara Long tidak bisa berhasil. Masih banyak jenius di negeri ini yang belum menantang menara jenius alam virtual. Benarkah siapa lagi di negara Long yang bisa menembus menara jenius? Master jimat Fulu dari Lingnan Yuanshu. Sekali angkat tangan bisa membuat ratusan jimat, tapi kekuatannya terbatas, hanya kuat di luar tapi kosong di dalam. Profesi Fulu sudah tidak cocok dengan era saat ini. Jiang Linglong dari kota vampir, diberkati ratusan aura penguat cahaya suci Paladin. Bahkan profesi mekanik keluarga Jiang pun tidak dia warisi. Hanya seorang wanita yang menang nama belaka. Linglan dari perkumpulan sihir terlarang utara, dewa api pemusnah yang bisa memanggil api dewa sesuka hati. Dia hanya punya teknik serang tanpa pelindung diri. Kekuatan mentalnya pun sulit menahan konsumsi api dewa. Dia hanyalah petarung jangka pendek. Setiap kali ada yang menyebut jenius dalam negeri saat ini, selalu dibantah oleh pria parubaya pirang itu. Banyak penukar profesi jenius di sana. Jika bukan karena melihat lawan memakai set perlengkapan level 6, sudah sejak tadi mereka ingin menghajarnya. Dewa Wushuang yang menang 100 kali berturut-turut di arena. Pasti bisa menembus menara jenius kan? Benar Wushuang. Tapi dia orang dari guild mana di negara Long? Belum pernah dengar nama orang ini sebelumnya. Bersamaan dengan itu, menara jenius tiba-tiba bergetar hebat. Tanah di sekitarnya bahkan bergetar seperti gempa magnitudo 3. Semua orang menjadi sangat terkejut. Lantai 1 menara jenius memancarkan cahaya 7 warna. Layar progres dalam sekejap menunjukkan hasilnya. Bayangan tempur ahli boneka menghilang. Penjaga lantai pertama menara bayangan jenius, Wushuang. Setelah semua orang melihat nama sang penjaga menara, mereka kembali teringat hari itu, kejadian mengerikan yang terjadi di arena pertandingan. Wushuang, ini bagaimana mungkin? Dan nama Wushuang, layaknya roket, langsung melesat naik. Lantai kedua menara Kamprang Tianjiao. Lantai ketiga, lantai keempat, lantai ketujuh, peringkatku terus melonjak naik. Semua orang yang hadir sangat terkejut dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Sial, apakah dia ini masih manusia?
Saat ini di dalam menara Tianjiao, dua pemanggil bayangan perang jenius menjelma menjadi naga. Naga raksasa 9 warna muncul di langit, meraung penuh amarah, meremehkan lautan petir yang menyambar turun, menyerang penantang yang ada di bawah. Sementara aku berputar terbalik di udara, merentangkan tangan dan menembak liar ke sekeliling dengan pistol ganda. Selongsong peluru tercurah dari langit bagaikan hujan badai. Kedua naga raksasa itu penuh lubang peluru, meraung dan mendesis marah. Cakar naga menyerang dengan kekuatan yang seolah mampu merobek langit. Sosokku bergerak bagaikan hantu, menghindari serangan kedua naga raksasa tersebut. Memanfaatkan pasif dari supernova nuklir Leopard. Melemparkan belasan granat teknologi surgawi secara berturut-turut. Gemuruh ledakannya jauh lebih dahsyat daripada suara guntur. Kedua naga raksasa itu terluka parah akibat ledakan. Jatuh dari udara ke tanah. Setelah berdiri kembali, mereka masih tidak menyerah dan menyerang lagi. Namun aku hanya mengulurkan satu tangan dan menjentikkan jari dengan pelan, memicu peluru sihir yang tertanam di dalam tubuh bayangan perang tersebut. Cahaya tanpa batas meledak dari dalam tubuh naga, diiringi dengan suara gemuruh yang dahsyat. Kedua naga raksasa itu ditelan oleh kobaran api yang menjulang tinggi. Benar-benar musnah, memanfaatkan gelombang kejut dari ledakan. Aku terus melaju ke lantai atas. Dilanjutkan dengan babak baru pembersihan dan penindasan. Kamp perang Tianjiao. Di luar menara, semua orang terpana oleh kecepatan yang sangat brutal ini. Ya ampun. Wu Shuangdase sudah mencapai lantai 37. Tapi kenapa sang ahli dalam status tim? Ide rekan satu timnya tidak muncul. Apakah dia sudah tereliminasi? Hebat sekali kalau begitu. Di setiap lantai, sang ahli setidaknya harus melawan lebih dari 2 bayangan perang jenius. Semua orang yang hadir diliputi keterkejutan yang luar biasa. Mereka yang bisa bertahan di menara Tianjiao negara naga. Masing-masing adalah jenius supernova. Hasilnya, sang ahli ini, dalam kondisi tim, menang 1 lawan 2 dan terus mengejar dengan kecepatan seperti roket. Mengejar? Mungkinkah Wu Shuang adalah? Aku hanya perlu mengerahkan sedikit kekuatan. Dan itu sudah menjadi batas maksimal dari divisi ini.